Pintu ruangan VIP restoran itu seharusnya tertutup rapat, menjadi batas tegas antara dunia kaum elit dan rakyat biasa. Namun, apa jadinya jika takdir memaksa pintu itu terbuka oleh tangan seorang gadis pelayan yang gemetar ketakutan? Detik-detik menegangkan saat ia menyadari telah salah masuk ruangan VIP, justru berubah menjadi misteri yang memikat hati sang penguasa di dalamnya. Apa sebenarnya rahasia sederhana yang dibawa gadis itu, hingga mampu meruntuhkan tembok hati seorang bos kaya raya, dan membuatnya jatuh cinta? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Siang itu matahari bersinar cukup terik di langit Jakarta, membiaskan cahaya silau yang memantul dari gedung-gedung pencakar langit. Di salah satu sudut jalan protokol yang sibuk, berdiri sebuah bangunan megah berlantai 3 dengan arsitektur kolonial modern yang sangat elegan. Itu adalah restoran Kingdom Heritage, sebuah restoran ternama yang menyajikan kuliner asli Indonesia dengan sentuhan kemewahan kelas atas. Restoran ini bukan sekadar tempat makan, melainkan sebuah simbol prestise. Orang-orang yang datang ke sini bukan hanya mencari rasa kenyang, melainkan mencari suasana, pengakuan, dan kenyamanan paripurna. Di balik kemegahan lampu kristal yang menggantung di lobi utama dan alunan musik gamelan kontemporer yang lembut, Ratih sedang berusaha mengatur napasnya. Gadis berusia 23 tahun itu merapikan sedikit ujung seragam batiknya yang sebenarnya sudah sangat rapi. Ratih adalah pegawai baru di restoran raksasa ini. Belum genap 1 minggu ia bekerja sebagai pelayan. Baginya, bisa diterima bekerja di tempat semewah ini adalah sebuah keajaiban dari Allah yang patut disyukuri setiap detiknya. Ratih sadar betul siapa dirinya. Ia hanyalah gadis sebatang kara yang tidak memiliki ijazah tinggi, tidak punya orang tua, dan tidak memiliki sanak saudara untuk tempat mengadu. Hidupnya adalah tentang bertahan hari demi hari dengan kesabaran yang luas seluas samudra. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Hiruk-pikuk jam makan siang di lantai 1 mulai sedikit mereda, meskipun masih banyak tamu yang berlalu lalang. Perut Ratih berbunyi pelan, menandakan sudah waktunya ia mengisi tenaga. Ia meminta izin kepada penyelia untuk mengambil jam istirahatnya. Dengan langkah sopan dan sedikit menunduk setiap kali berpapasan dengan tamu, Ratih berjalan menuju area belakang, tempat di mana biasanya para staf beristirahat dan menyantap bekal mereka. Namun, langkah Ratih terhenti di depan pintu ruang istirahat staf. Sebuah papan pengumuman berwarna kuning terpampang jelas di sana, bertuliskan, "Mohon maaf, ruangan sedang direnovasi. Harap gunakan area lain untuk sementara waktu." Ratih tertegun sejenak. Ia baru ingat bahwa saat pengarahan pagi tadi, manajer operasional memang sempat menyinggung tentang perbaikan saluran air dan pengecatan ulang di ruang staf yang menyebabkan ruangan itu ditutup total selama 3 hari ke depan. Sebagai karyawan baru yang masih canggung dan belum memiliki teman dekat, Ratih merasa bingung. Ia tidak tahu harus makan di mana. Area kantin karyawan yang terletak di gedung sebelah terasa terlalu jauh untuk dijangkau mengingat waktu istirahatnya yang tidak panjang. Ratih memeluk rantang susun tua berbahan logam di dadanya. Rantang itu adalah benda peninggalan almarhumah ibunya, satu-satunya harta berharga yang menemani hari-harinya yang sepi. Cat pada rantang itu sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, menampilkan warna perak besinya, sangat kontras dengan kemewahan interior restoran tempatnya berdiri sekarang. Mungkin di lantai 3 ada tempat kosong, gumam Ratih pelan pada dirinya sendiri. Ia teringat ucapan salah satu seniornya kemarin bahwa lantai 3 adalah area VIP yang sangat eksklusif dan jarang sekali digunakan pada siang hari di hari kerja seperti ini. Biasanya, area itu baru ramai saat makan malam atau jika ada acara pemesanan khusus dari pejabat negara. Ratih berpikir, mungkin ia bisa menumpang duduk sebentar di salah satu sudut koridor atau ruangan kosong di sana hanya untuk menghabiskan bekalnya dengan cepat. Karena ia masih sangat baru, Ratih belum benar-benar hafal denah gedung yang sangat luas ini. Lorong-lorong panjang dengan karpet tebal peredam suara seringkali membuatnya kehilangan orientasi arah. Dengan langkah hati-hati, Ratih menaiki tangga memutar menuju lantai 3. Suasana di lantai paling atas ini sungguh berbeda 180 derajat dari lantai bawah. Jika di bawah penuh dengan suara denting sendok garpu dan obrolan tamu, di sini suasananya hening, tenang, dan dingin. Aroma pengharum ruangan beraroma melati menyambut indera penciumannya.
Karpet merah marun yang tebal meredam suara langkah kaki Ratih yang mengenakan sepatu pantofel murah yang sudah mulai tipis solnya. Ratih berjalan menyusuri lorong yang dipenuhi lukisan-lukisan abstrak mahal di dindingnya. Ia melihat deretan pintu kayu jati yang kokoh dengan nomor-nomor yang terukir dari kuningan. VIP 1, VIP 2, VIP 3, dan seterusnya. Ratih mencari ruangan yang pintunya sedikit terbuka atau yang tampak tidak berpenghuni. Ia hanya butuh 15 menit untuk makan. Lalu ia akan segera turun kembali bekerja. Ia tidak ingin mengganggu siapapun. Di ujung lorong, Ratih melihat pintu ruangan VIP 1 yang sedikit tidak rapat. Lampu indikator di atas pintu itu mati, yang dalam pemahaman Ratih yang masih terbatas, menandakan bahwa ruangan itu sedang tidak digunakan. Ratih tidak tahu bahwa sistem indikator lampu di ruangan itu sebenarnya sedang mengalami gangguan teknis kecil. Dengan kepolosan dan rasa lapar yang mulai mendesak, Ratih memberanikan diri. Ia mengetuk pelan pintu kayu yang berat itu. Sekali, dua kali. Hening. Tidak ada jawaban. Permisi, Assalamualaikum. Ucap Ratih sangat lirih, nyaris seperti berbisik. Masih tidak ada jawaban. Ratih pun menyimpulkan bahwa ruangan itu benar-benar kosong. Ia mendorong pintu itu perlahan. Ruangan VIP 1 adalah ruangan terbesar dan termewah di restoran itu. Di dalamnya terdapat meja panjang dari kayu mahoni, kursi-kursi empuk berlapis bludru, dan sebuah jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Tirai jendela itu tertutup setengah, membuat ruangan itu agak remang-remang, namun tetap terasa sejuk dan menenangkan. Ratih melangkah masuk, berniat duduk di kursi paling pojok dekat pintu agar tidak mengotori area utama. Namun, baru 3 langkah ia berjalan, matanya menangkap siluet seseorang duduk di kursi yang menghadap ke jendela, membelakangi pintu masuk. Jantung Ratih serasa berhenti berdetak seketika. Tubuhnya kaku. Ternyata ruangan itu ada penghuninya. Orang itu adalah Bima. Pria berusia 30-an akhir yang mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung sebatas siku. Jas mahalnya tersampir asal di sandaran kursi. Bima duduk diam, menatap kosong ke arah kemacetan di bawah sana. Bima adalah pemilik tunggal jaringan restoran Kingdom Heritage yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Hari itu, ia sengaja datang ke cabang ini tanpa memberitahu manajer atau staf restoran. Ia sedang lelah. Sangat lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Bisnisnya sukses besar. Uangnya tidak berseri, tapi hatinya terasa kosong melompong. Sejak ibunya meninggal dunia 5 tahun lalu, Bima merasa kehilangan rumah tempatnya pulang. Ia merindukan kasih sayang yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan seluruh aset yang ia miliki. Bima sedang memijat pelipisnya yang terasa pening ketika ia mendengar suara pintu terbuka. Ia tidak menoleh. Ia pikir itu adalah manajer restoran yang mungkin tahu kedatangannya dan ingin menyapa atau membawakan laporan keuangan. Bima sedang tidak ingin bicara tentang angka, profit, atau strategi bisnis. Ia hanya ingin ketenangan. Ratih yang menyadari kesalahannya langsung panik luar biasa. Wajahnya pucat pasi. Ia takut akan dimarahi, atau lebih buruk lagi, dipecat di minggu pertamanya bekerja hanya karena lancang masuk ruangan tamu VIP. Tangan Ratih yang memegang rantang gemetar hebat hingga menimbulkan bunyi klinting kecil ketika gagang rantang beradu dengan wadahnya. Bunyi klinting logam itulah yang membuat Bima akhirnya menoleh. Ia tidak melihat manajer berdasi atau pelayan senior yang membawa buku menu. Ia melihat seorang gadis muda bertubuh mungil, dengan wajah polos tanpa riasan tebal, berdiri kaku di dekat pintu sambil mendekap sebuah rantang kuno. Mata gadis itu bulat, memancarkan ketakutan sekaligus kepolosan yang jarang Bima temui di dunia bisnisnya yang keras. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu ada orang di sini, ucap Ratih terbata-bata. Suaranya bergetar. Saya pikir ruangan ini kosong. Saya karyawan baru, Tuan. Saya salah ruangan. Maafkan saya. Saya akan keluar sekarang. Ratih membungkuk dalam-dalam. Berkali-kali, menunjukkan penyesalan yang amat sangat. Ia berbalik badan dengan cepat, hendak melarikan diri dari situasi yang ia anggap sebagai bencana itu. Namun, saat Ratih berbalik,
Gerakan tubuhnya membuat tutup rantang yang ia dekap sedikit tergeser. Dari celah kecil itu, menguarlah sebuah aroma. Aroma yang sangat spesifik. Aroma santan yang dimasak lama dengan bumbu rempah. Aroma lengkuas, daun salam, terasi bakar, dan cabai hijau. Itu adalah aroma sayur lodeh. Aroma itu melayang di udara, menembus dinginnya AC ruangan, dan sampai ke hidung Bima. Detik itu juga, waktu seolah berhenti bagi Bima. Aroma itu seperti sebuah kunci ajaib yang membuka peti memori di dalam otaknya yang sudah lama terkunci rapat. Itu bukan sekadar bau masakan. Itu adalah bau masa kecilnya. Itu adalah bau dapur ibunya di kampung halaman dulu sebelum mereka menjadi kaya raya. Itu adalah bau kasih sayang. Bau tangan ibunya yang keriput namun hangat saat menyendokkan nasi ke piringnya. Bima terpaku. Matanya yang tadi redup dan lelah, kini membelalak karena terkejut. Sudah berapa tahun ia tidak mencium aroma seotentik ini? Restorannya menyajikan sayur lodeh. Koki-koki terbaik di Indonesia bekerja untuknya. Tapi tidak ada satupun yang aromanya bisa menyentuh jiwanya sedalam aroma yang baru saja lewat di hidungnya ini. Tunggu. Suara Bima terdengar berat dan serak, memecah keheningan ruangan. Langkah Ratih terhenti tepat di ambang pintu. Kakinya terasa lemas. Ia berpikir Bima akan memarahinya atau memanggil keamanan. Jangan pecat saya, Tuan. Saya benar-benar tidak sengaja. Cicit Ratih tanpa berani menoleh. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia sangat butuh pekerjaan ini untuk menyambung hidup. Bima bangkit dari kursinya. Ia tidak berjalan dengan angkuh selayaknya bos besar. Ia berjalan perlahan mendekati Ratih. Seolah takut gadis itu akan menghilang jika ia bergerak terlalu cepat. Berbaliklah. Pinta Bima dengan nada yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Sama sekali tidak ada nada bentakan. Saya tidak akan memarahimu. Saya hanya ingin tahu, apa yang kamu bawa itu? Ratih perlahan memutar tubuhnya kembali menghadap Bima. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata pria gagah di hadapannya. Ini hanya bekal makan siang saya, Tuan. Maaf kalau baunya mengganggu. Ini cuma makanan kampung, jawab Ratih lirih. Merasa malu karena membawa makanan desa ke dalam ruangan yang begitu mewah. Bima kini berdiri 2 langkah di depan Ratih. Aroma itu semakin kuat tercium. Hatinya berdesir hebat. Kerinduannya pada sang ibu membuncah seketika hanya karena aroma masakan sederhana itu. Boleh saya lihat? Tanya Bima. Ratih ragu-ragu. Ia merasa makanannya tidak layak dilihat oleh orang kaya seperti pria di depannya ini. Tapi ia juga tidak berani menolak perintah tamu. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Ratih meletakkan rantang itu di atas meja kecil di dekat pintu. Ia membuka kait rantangnya perlahan. Bunyi klik terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Saat tutup rantang terbuka sepenuhnya, uap panas mengepul keluar. Di dalam wadah logam yang sederhana itu, terlihat sayur lodeh dengan kuah santan yang warnanya tidak terlalu pekat tapi juga tidak terlalu encer. Persis seperti gaya masakan rumahan zaman dulu. Ada potongan labu siam, kacang panjang, terong, daun melinjo, dan irisan cabai hijau serta merah yang mengambang menggoda. Bima menatap sayur itu tanpa berkedip. Tenggorokannya tercekat. Itu persis. Benar-benar persis secara visual dengan masakan ibunya. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin seorang karyawan baru, seorang gadis muda yang tampak sederhana ini, bisa memasak sesuatu yang aromanya mampu meruntuhkan pertahanan dirinya? Siapa namamu? Tanya Bima. Matanya tidak lepas dari sayur lodeh itu. Ratih. Tuan. Nama saya Ratih. Jawabnya pelan. Ratih. Ulang Bima seolah meresapi nama itu. Apakah kamu yang memasak ini sendiri? Iya, Tuan. Saya masak sendiri tadi subuh sebelum berangkat kerja. Ini resep almarhumah ibu saya. Jelas Ratih jujur. Mendengar kata, almarhumah ibu, Bima menatap wajah Ratih. Ia melihat kesedihan yang sama di mata gadis itu. Kesedihan yang ia miliki juga. Kesedihan orang yang merindu namun tak bisa bertemu. Boleh saya mencicipinya? Ratih? Sedikit saja. Pinta Bima. Permintaan yang sangat aneh keluar dari mulut seorang pemilik restoran mewah kepada pelayan barunya.
Seharusnya Bima bisa memesan makanan apa saja, tapi jiwanya sedang kelaparan akan sesuatu yang tidak ada di menu. Ratih terbelalak kaget. Ia bingung. Tapi Tuan, ini cuma makanan sisa bekal saya. Tidak pantas untuk Tuan. Di bawah banyak makanan enak. Koki di sini hebat-hebat. Ini cuma sayur lodeh biasa. Justru karena biasa, saya menginginkannya. Tolonglah, kata Bima. Kali ini dengan nada memohon yang sangat tulus. Matanya menyeratkan kepedihan yang mendalam. Melihat tatapan itu, hati Ratih yang lembut luluh. Ia tidak tega menolak seseorang yang menatapnya dengan pandangan sesedih itu, terlepas dari seberapa kaya atau berkuasanya orang tersebut. Ratih dengan cekatan mengambil sendok bersih yang memang ia bawa di dalam tas kecilnya, lalu menyendokkan sedikit kuah dan isian sayur ketutup rantang yang ia jadikan piring kecil. Silakan, Tuan. Tapi maaf kalau rasanya kurang pas di lidah Tuan, ucap Ratih sambil menyodorkan tutup rantang itu dengan sopan. Bima menerima tutup rantang itu dengan kedua tangannya, seolah ia sedang menerima benda pusaka yang sangat berharga. Ia mengangkatnya perlahan, menghirup aromanya dalam-dalam sekali lagi. Matanya terpejam sejenak, membiarkan aroma itu membawanya kembali ke masa lalu. Ke masa di mana ia masih bocah kecil yang berlarian di halaman rumah, lalu dipanggil ibunya untuk makan siang. Perlahan, Bima memasukkan satu suapan ke dalam mulutnya. Dunia seakan hening. Rasa gurih santan yang pas, pedas yang menyengat namun sopan, rasa manis dari labu siam, dan aroma teras yang khas, semuanya meledak di lidah Bima. Itu bukan sekadar enak. Itu adalah rasa yang ia cari selama 5 tahun ini. Itu adalah rasa pelukan ibunya. Itu adalah rasa rumah. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh dari sudut mata Bima, menetes membasahi pipinya yang biasanya kaku tanpa ekspresi. Pertahanannya runtuh di hadapan semangkuk sayur lodeh dan seorang gadis pelayan yang polos. Ratih yang melihat pria gagah itu menangis tersentak kaget. Ia ketakutan setengah mati. Tuan? Tuan kenapa? Apa rasanya tidak enak? Apa terlalu pedas? Ya Allah, maafkan saya Tuan, jangan menangis. Saya akan buang makanannya. Ratih panik, tangannya hendak meraih kembali rantang itu. Namun Bima menahannya. Ia menggelengkan kepala sambil menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia menatap Ratih dengan tatapan yang kini penuh dengan kehangatan dan rasa terima kasih yang mendalam. Tidak, Ratih, jangan dibuang. Suara Bima bergetar hebat menahan isak tangis. Ini sangat enak. Ini adalah makanan paling enak yang pernah saya makan selama bertahun-tahun. Di ruangan VIP yang mewah namun sepi itu, dua manusia dari latar belakang yang sangat berbeda dipertemukan oleh takdir. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena rasa rindu yang tertuang dalam semangkuk sayur lodeh. Bima tidak melihat Ratih sebagai bawahan. Dan Ratih, meski belum tahu siapa Bima sebenarnya, mulai merasakan empati yang mendalam pada pria asing yang menangis karena masakannya. Sebuah ikatan tak kasat mata mulai terjalin di antara mereka. Di lantai 3 yang sunyi itu, suasana di dalam ruangan VIP 1 yang luas itu mendadak menjadi sangat emosional. Hening yang sebelumnya terasa dingin dan kaku, kini berubah menjadi keheningan yang syarat akan perasaan. Bima, sang pemilik kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, masih berdiri terpaku dengan mata yang basah. Di tangannya, tutup rantang berbahan logam itu masih ia genggam erat, seolah benda itu adalah jimat penyelamat hidupnya. Di hadapannya, Ratih berdiri dengan perasaan campur aduk antara bingung, takut, dan iba. Ratih tidak pernah menyangka bahwa sayur lodeh buatannya, masakan yang ia anggap sebagai makanan orang miskin, bisa membuat seorang pria dewasa yang tampak begitu berwibawa meneteskan air mata. Naluri perempuan Ratih yang lembut seketika mengambil alih rasa takutnya. Ia melihat pria di depannya bukan lagi sebagai sosok tuan besar yang menakutkan, melainkan sebagai seorang manusia biasa yang sedang terluka dan menyimpan kerinduan yang amat dalam. Tuan, silakan duduk kembali, ucap Ratih dengan suara yang sangat pelan dan menenangkan, mirip seperti nada bicara seorang ibu yang sedang membujuk anaknya. Makanannya nanti tumpah kalau dimakan sambil berdiri. Silakan duduk, Tuan. Biar saya siapkan air minumnya sekalian.
Bima menurut tanpa membantah. Kakinya yang tadi terasa berat kini melangkah pelan menuju kursi empuknya kembali. Ia duduk, meletakkan tutup rantang itu di atas meja mahoni yang mengkilap. Ratih dengan cekatan, meski tangannya masih sedikit gemetar karena gugup, mengambil gelas kristal yang tersedia di meja VIP itu dan menuangkan air mineral dari botol kaca yang memang disiapkan untuk tamu. "Minum dulu, Tuan." "Tenangkan diri Tuan," kata Ratih sambil menyodorkan gelas itu. Bima meneguk air itu sedikit untuk membasahi tenggorokannya yang tercekat. Ia menarik napas panjang, mencoba menguasai dirinya kembali. Namun, aroma sayur lodeh yang masih menguar dari rantang yang terbuka itu terus-menerus menggoda memorinya. "Ratih," panggil Bima pelan. "Iya, Tuan," jawab Ratih sambil menautkan kedua tangannya di depan perut. Sikap sopan santun yang diajarkan ibunya dulu. Bolehkah saya menghabiskan semua ini?" tanya Bima. Ada nada ragu dalam suaranya. Ia sadar, itu adalah bekal makan siang Ratih. Jika ia memakannya, gadis itu tidak akan makan siang hari ini. Tapi dorongan batinnya begitu kuat. Ia merasa butuh makanan ini untuk menyembuhkan sesuatu yang retak di dalam dadanya. Ratih tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum pelayan yang dipaksakan. Senyum itu membuat wajah sederhananya terlihat manis. "Tentu saja boleh Tuan, silakan. Saya senang kalau masakan saya bisa dimakan. Kalau Tuan suka, habiskan saja. Jangan pikirkan saya." Mendengar izin itu, Bima tidak menunggu lama. Ia menarik rantang susun itu mendekat. Ia tidak peduli bahwa ia sedang makan langsung dari rantang besi tua di atas meja seharga ratusan juta rupiah. Ia menyendok kuah santan berwarna kekuningan itu, menyendok potongan kacang panjang yang sudah layu karena dimasak lama, dan menyuapkannya ke mulutnya. Suapan demi suapan masuk ke mulut Bima. Setiap kali lidahnya mengecap rasa gurih dan pedas itu, bayangan masa lalunya berputar kembali seperti film lama. Bima teringat masa kecilnya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia teringat dapurnya yang berlantai tanah. Ia teringat ibunya yang selalu bangun sebelum subuh, mengulek bumbu dengan cobek batu yang berat. Suara ulek-ulek bumbu yang beradu dengan batu adalah musik pengantar pagi bagi Bima kecil. Ia ingat bagaimana ibunya selalu menyisihkan potongan daging ayam atau telur untuknya, sementara sang ibu hanya makan kuah sayurnya saja. Rasa sayur lodeh Ratih ini memiliki jiwa yang sama dengan masakan ibunya. Ada rasa sabar di dalam bumbunya. Santannya matang sempurna, tidak pecah, menandakan dimasak dengan api kecil dan diaduk terus-menerus dengan penuh kasih sayang. Tanpa sadar, air mata Bima menetes lagi. Kali ini ia membiarkannya jatuh ke dalam makanannya. Ia makan sambil menangis dalam diam. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan pelepasan. Beban pekerjaan, tekanan para pemegang saham, kesepian di rumah mewahnya yang seluas istana, semua seolah luruh bersamaan dengan masuknya makanan sederhana itu ke dalam tubuhnya. Ratih yang berdiri di samping meja hanya diam memperhatikan. Hatinya ikut terasa nyeri melihat pemandangan itu. Ia tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi pria ini, tapi Ratih tahu satu hal, orang kaya juga punya luka. Uang mungkin bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli makanan mewah, tapi tidak bisa membeli selera makan yang hilang karena kesedihan. "Pelan-pelan, Tuan," bisik Ratih lembut saat melihat Bima tersedak kecil karena makan terlalu cepat. Ratih dengan sigap mengambil tisu dan meletakkannya di dekat tangan Bima. Setelah beberapa menit yang hening, hanya terdengar denting sendok beradu dengan rantang. Bima akhirnya meletakkan sendoknya. Rantang itu bersih, licin, tidak ada sisa sedikit pun. Bima bersandar di kursi besarnya, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, perutnya terasa kenyang bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Perasaan hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Bima menoleh ke arah Ratih. Kali ini tatapannya jernih dan tajam, namun teduh. Ia meneliti gadis di hadapannya itu. Seragam batiknya tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus. Sepatunya terlihat sudah lama tidak diganti. Wajahnya polos tanpa polesan bedak mahal, tapi kulitnya bersih dan matanya bersinar jernih.
Terima kasih, Ratih. Ucap Bima tulus. Kamu tidak tahu betapa berartinya makanan ini buat saya hari ini. Sama-sama, Tuan. Alhamdulillah kalau Tuan suka. Saya justru malu. Masakannya sangat sederhana, jawab Ratih merendah. Jangan panggil saya Tuan, kata Bima tiba-tiba. Ia tidak ingin ada tembok status di antara mereka saat ini. Ia ingin bicara sebagai manusia, bukan sebagai atasan. Dan lagi pula, Ratih belum tahu siapa dia. Panggil saja saya Pak Bima. Atau Mas Bima kalau kamu merasa canggung. Saya tidak berani, Tuan. Pak Bima. Ratih tergagap. Bapak kan tamu VIP. Bima tersenyum tipis. Saya hanya pelanggan biasa yang kebetulan sedang rindu rumah. Ratih, katakan padaku, dari mana kamu belajar memasak lodeh dengan rasa seperti ini? Koki-koki restoran bintang 5 pun belum tentu bisa membuat rasa yang seotentik ini. Ratih menunduk, memainkan ujung jarinya. Itu resep ibu saya, Pak. Dulu waktu ibu masih hidup, ibu jualan nasi sayur di pinggir jalan. Saya dari kecil bantu ibu di dapur. Ibu selalu bilang, kalau masak lodeh itu kuncinya di kesabaran. Bumbunya harus matang benar sebelum santan masuk, dan apinya tidak boleh besar-besar. Ibu bilang, masakan itu doa. Kalau kita masak sambil marah, rasanya bakal beda. Kalau kita masak sambil ikhlas, yang makan juga hatinya jadi tenang. Bima tertegun mendengar filosofi sederhana itu. Kata-kata itu menamparnya. Selama ini ia makan makanan mahal yang dimasak oleh koki profesional yang mungkin memasak dengan tekanan target waktu, bukan dengan hati. Ibumu pasti wanita yang hebat, kata Bima pelan. Apakah ibumu masih jualan sekarang? Wajah Ratih mendadak sendu. Senyumnya menghilang perlahan. Ia menggeleng pelan. Ibu sudah meninggal 2 tahun lalu. Pak, sakit parah. Kami tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit besar. Bima terdiam. Rasa bersalah menyelinap di hatinya. Maafkan saya. Lalu bapakmu? Bapak sudah meninggal waktu saya masih bayi. Pak, saya tidak ingat wajah bapak, jawab Ratih tegar, meski matanya berkaca-kaca. Saudara? Kakak atau adik? Kejar Bima, mencoba mencari tahu lebih dalam tentang gadis yang telah menyentuh hatinya ini. Ratih menggeleng lagi. Saya anak tunggal, Pak. Nenek dan kakek juga sudah tidak ada. Saya hidup sendiri sekarang. Jawaban itu menggantung di udara. Hidup sendiri. 2 kata yang sederhana namun memiliki bobot yang sangat berat. Bima menatap Ratih dengan pandangan baru. Gadis ini, di kota metropolitan yang kejam seperti Jakarta, hidup sebatang kara tanpa pelindung. Tidak ada tempat untuk pulang saat lelah. Tidak ada bahu untuk bersandar saat menangis. Namun, lihatlah dia. Dia berdiri tegak, tersenyum, bekerja keras, dan bahkan masih bisa memasak makanan yang penuh rasa cinta. Bima merasa kerdil. Ia memiliki ribuan karyawan, memiliki koneksi dengan pejabat, memiliki keluarga besar yang, meskipun tidak dekat, tetap ada. Tapi ia sering merasa dirinya lah orang paling menderita sedunia hanya karena kesepian. Di hadapannya kini berdiri seseorang yang benar-benar sendirian secara harfiah, namun tidak memancarkan aura keputusasaan. Kamu tinggal di mana, Ratih? Tanya Bima lagi. Saya ngekos, Pak, di perkampungan belakang restoran ini. Petakan kecil saja, yang penting bisa buat tidur dan aman, jawab Ratih. Bima mengangguk-angguk. Tiba-tiba sebuah kesadaran menghantamnya. Ia melirik jam tangan mewahnya, lalu melirik rantang yang sudah kosong melompong di atas meja. Ya Allah, Ratih, seru Bima tertahan. Ini tadi bekal makan siangmu, kan? Kamu belum makan. Ratih tersenyum canggung. Tidak apa-apa, Pak. Saya tadi pagi sudah sarapan agak banyak kok. Saya kuat sampai nanti malam pulang kerja. Bima tahu Ratih berbohong. Ia mendengar perut gadis itu berbunyi pelan beberapa menit yang lalu. Bima merasa sangat egois. Ia, seorang miliarder yang bisa membeli isi seluruh restoran ini dalam sekejap mata, baru saja menghabiskan jatah makan siang seorang pelayan miskin yang kelaparan.
Dan gadis itu memberikannya dengan ikhlas, tanpa meminta bayaran, bahkan melayaninya dengan air minum dan tisu. "Kenapa kamu berikan padaku?" tanya Bima, suaranya serak. "Kamu tahu itu jatah makanmu. Kamu lapar. Kenapa kamu biarkan orang asing sepertiku menghabiskannya?" Ratih menatap mata Bima. Tatapannya teduh laksana telaga yang tenang. "Karena Bapak terlihat sedih," jawab Ratih jujur. "Ibu saya selalu mengajarkan, kalau kita punya makanan, dan di depan kita ada orang yang lebih membutuhkan, kita harus berbagi. Tadi saya lihat Bapak. Maaf, Bapak terlihat sangat kacau dan sedih waktu saya masuk. Saya pikir, mungkin Bapak butuh teman, atau setidaknya butuh perut yang hangat supaya hati Bapak bisa sedikit tenang. Rezeki sudah diatur Allah, Pak. Kalau jatah makan siang saya habis dimakan Bapak, berarti itu memang rezeki Bapak dari Allah lewat tangan saya. Saya gampang, nanti bisa minum air putih yang banyak biar kenyang." Bima terbungkam 1000 bahasa. Dadanya sesak oleh rasa haru yang membuncah. Hati macam apa ini? Batin Bima. Di dunia bisnisnya, semua orang saling sikut. Semua orang memberi untuk mendapatkan kembali. Take and give. Tapi gadis ini, dia memberi tanpa berharap kembali. Dia memberikan apa yang sedikit dia miliki untuk orang lain yang bahkan terlihat jauh lebih mampu darinya, hanya karena dasar kemanusiaan. Bima merasakan sesuatu yang aneh berdesir di dadanya. Perasaan hangat yang bukan hanya karena kenyang. Itu adalah rasa kagum, rasa hormat, dan benih-benih ketertarikan yang tidak didasari oleh fisik semata. Ia melihat Ratih bukan sebagai pelayan berseragam, tapi sebagai wanita dengan hati emas murni. Bima merogoh saku jasnya, hendak mengeluarkan dompet. Ia ingin membayar makanan itu 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Tapi tangannya terhenti. Ia melihat wajah tulus Ratih. Jika ia memberikan uang sekarang, ia akan merusak momen ini. Ia akan merendahkan ketulusan Ratih menjadi sekadar transaksi jual-beli. Ratih tidak memasak untuk uang. Ratih memberi karena hati. Bima tidak boleh menghina ketulusan itu dengan lembaran kertas bernama uang. Bima menarik tangannya kembali dari saku jas. Ia punya rencana lain. Ia ingin mengenal gadis ini lebih jauh. Ia ingin tahu, apakah ketulusan ini nyata atau hanya kebetulan sesaat. Tapi jauh di lubuk hatinya, insting Bima mengatakan bahwa Ratih adalah permata yang tersembunyi di tumpukan jerami. "Ratih," kata Bima lembut, "terima kasih. Saya tidak akan melupakan rasa sayur lodeh ini seumur hidup saya. Dan saya tidak akan melupakan kebaikanmu hari ini." "Bapak berlebihan." Ratih tersipu malu. "Itu cuma sayur lodeh, Pak. Bagi kamu mungkin cuma sayur. Bagi saya, itu obat," tegas Bima. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tok tok tok. Ratih terlonjak kaget. Wajahnya kembali pucat. "Waduh, Pak, pasti itu manajer atau supervisor saya. Mati saya, Pak. Saya pasti dimarahi karena lama sekali istirahatnya dan malah ada di ruangan VIP." Ratih tampak sangat panik. Ia buru-buru meraih rantangnya yang sudah kosong, hendak menyembunyikannya. Bima melihat kepanikan itu dan tersenyum menenangkan. Aura kepemimpinannya kembali muncul, namun kali ini untuk melindungi, bukan memerintah. "Tenang, Ratih. Jangan takut," kata Bima mantap. "Kamu tidak akan dimarahi. Percaya sama saya. Tetaplah berdiri di situ." Pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan wajah tegang melangkah masuk. Itu adalah Pak Haryo, manajer restoran cabang tersebut. Pak Haryo tampak terkejut melihat ada seorang pelayan wanita di dalam ruangan VIP bersama tamu penting itu. Wajah Pak Haryo memerah menahan amarah pada Ratih. Namun ia segera mengubah ekspresinya menjadi sangat hormat saat menatap Bima. Pak Haryo tahu siapa Bima sebenarnya. Ia tahu pria yang duduk santai itu adalah bos besar, pemilik seluruh jaringan restoran tempatnya bekerja. "Selamat siang, Pak Bey." Pak Haryo hendak menyapa dengan sebutan hormat, namun Bima segera mengangkat tangannya sedikit, memberikan kode keras lewat tatapan matanya agar Pak Haryo tidak membongkar identitasnya.
Bima menggelengkan kepala samar. Pak Haryo yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia perhotelan segera menangkap kode itu. Ia menelan kembali kata-katanya. Ia sadar bos besarnya sedang dalam mode incognito atau penyamaran. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Koreksi Pak Haryo dengan cepat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia lalu melirik tajam ke arah Ratih. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa mengganggu tamu VIP? Bukannya bekerja malah keluyuran. Ratih menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar. Maaf, Pak Manajer. Saya. Jangan marahi dia. Potong Bima dengan suara tenang namun penuh otoritas yang membuat nyali Pak Haryo menciut seketika. Dia tidak mengganggu saya. Justru saya yang meminta dia di sini. Pelayanannya sangat memuaskan. Dia sangat membantu saya yang sedang kurang enak badan. Pak Haryo terkesiap. Ia menatap Bima, lalu menatap Ratih yang kebingungan. Oh begitu rupanya. Baik kalau begitu, Pak. Maafkan kelancangan saya. Pak Haryo membungkuk hormat. Apakah ada yang Bapak butuhkan lagi? Tidak ada. Saya hanya ingin istirahat sebentar lagi. Dan tolong, jangan berikan sanksi apapun pada karyawan ini. Dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Melayani tamu dengan hati. Itu yang selalu menjadi moto restoran ini, bukan? Sindir Bima halus. Benar, Pak. Benar sekali. Pak Haryo mengangguk cepat. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan dilanjutkan istirahatnya. Pak. Pak Haryo mundur dan menutup pintu kembali. Ratih menghela napas lega yang panjang, seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Kakinya lemas saking takutnya. Ia menatap Bima dengan pandangan takjub. Ia tidak menyangka, pelanggan biasa, ini memiliki wibawa yang bisa membuat manajer restorannya yang galak itu langsung tunduk dan patuh. Terima kasih, Pak Bima. Terima kasih banyak sudah membela saya. Ucap Ratih dengan mata berbinar. Kalau tidak ada Bapak, saya pasti sudah dapat surat peringatan. Bima tersenyum. Dalam hati ia berjanji, tidak akan ada surat peringatan untuk Ratih. Justru ia ingin memberikan seluruh dunia untuk gadis ini jika ia bisa. Tapi untuk sekarang, ia harus bersabar. Sudah saya bilang, kan? Tenang saja, kata Bima. Sekarang, kembalilah bekerja. Nanti teman-temanmu mencari. Dan Ratih. Iya, Pak. Besok, kalau kamu bawa lodeh lagi, bolehkah saya minta sedikit lagi? Tanya Bima dengan nada setengah bercanda namun penuh harap. Ratih tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang terdengar merdu di telinga Bima. Boleh, Pak. Besok saya masakan khusus buat Bapak. Porsi besar. Ratih membungkuk hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah yang jauh lebih ringan. Bima menatap punggung gadis itu hingga pintu tertutup sempurna. Setelah Ratih pergi, Bima menyandarkan punggungnya di kursi. Senyum masih tersungging di bibirnya. Aroma lodeh itu perlahan memudar, berganti dengan aroma harapan baru. Bima tahu, mulai hari ini, ia punya alasan kuat untuk sering-sering berkunjung ke cabang restoran ini. Bukan untuk menginspeksi omzet, tapi untuk menemukan rumah yang hilang. Ratih kembali ke dapur bawah dengan hati berbunga-bunga. Meskipun perutnya lapar karena belum makan, tapi hatinya kenyang. Ia merasa senang bisa menolong orang, dan merasa lega karena mendapatkan teman baru yang baik hati bernama Pak Bima. Tanpa Ratih sadari, pertemuan siang itu adalah awal dari perubahan besar takdir hidupnya yang telah digariskan oleh Allah. Hari-hari berlalu sejak kejadian salah masuk ruangan itu. Bagi para karyawan di restoran Kingdom Heritage cabang tersebut, ada sebuah keanehan yang menjadi buah bibir. Seorang tamu VIP misterius, yang mereka kenal sebagai Pak Bima, kini menjadi pelanggan tetap. Hampir setiap siang, tepat pukul 1, mobil sedan hitam mewah mengkilap akan berhenti di lobi depan. Pria gagah itu akan turun, disambut dengan sangat hormat oleh Pak Haryo sang manajer, dan langsung diantar menuju ruang VIP 1 di lantai 3. Tidak ada yang boleh melayani tamu istimewa itu selain Ratih. Pak Haryo,
yang sudah menerima instruksi langsung namun rahasia dari kantor pusat, hanya mengatakan kepada staf lain bahwa Pak Bima adalah pelanggan eksentrik yang sangat menyukai keramahan Ratih. Tentu saja, ini membuat Ratih menjadi sedikit canggung pada awalnya. Ia merasa tidak enak hati pada rekan-rekan seniornya. Namun, karena sifat Ratih yang selama ini rendah hati dan suka membantu siapa saja, tidak ada rekan kerja yang menaruh dengki padanya. Mereka justru bersyukur, karena melayani tamu VIP biasanya sangat menegangkan dan penuh tuntutan, sementara Ratih tampak menanganinya dengan santai. Siang itu, udara Jakarta terasa lebih sejuk karena mendung menggantung di langit. Di dalam ruang VIP 1 yang tenang, Bima duduk menunggu dengan hati berdebar. Bukan berdebar karena urusan saham atau negosiasi bisnis, melainkan berdebar menunggu kedatangan rantang susun dan senyuman pemiliknya. Bima telah membatalkan rapat penting dengan investor asing hanya demi momen makan siang ini. Baginya, ketenangan batin yang ia dapatkan di ruangan ini jauh lebih berharga daripada profit miliaran rupiah yang membosankan. Pintu terbuka pelan setelah ketukan lembut. Ratih masuk membawa nampan berisi gelas air mineral dan, tentu saja, rantang logam kesayangan Bima. Wajah gadis itu tampak segar meski ada guratan lelah yang samar di bawah matanya. "Selamat siang, Pak Bima." "Assalamualaikum." Sapa Ratih dengan senyum manis yang tulus. Senyum yang selalu berhasil membuat beban di pundak Bima rontok seketika. "Waalaikumsalam, Ratih. Silakan masuk." Jawab Bima antusias. Ia menegakkan posisi duduknya. "Bagaimana harimu hari ini? Apakah pekerjaanmu berat?" Ratih meletakkan rantang di atas meja, lalu menuangkan air minum untuk Bima. Gerakannya luwes dan anggun, meski tangannya adalah tangan pekerja kasar. "Alhamdulillah lancar, Pak. Hari ini restoran ramai sekali. Banyak rombongan ibu-ibu arisan. Sedikit capek, tapi senang melihat tamu makan dengan lahap." Jawab Ratih sambil membuka tutup rantang. Aroma sayur lodeh kembali memenuhi ruangan. Kali ini Ratih menambahkan lauk lengkap berupa tempe goreng garit dan sambal terasi. Menu yang sangat sederhana, jauh dari kata mewah, namun bagi Bima, ini adalah hidangan bintang 5. "Kamu selalu bilang alhamdulillah, padahal saya lihat keringatmu sampai bercucuran begitu." Komentar Bima sambil menatap wajah Ratih lekat-lekat. Ratih tersenyum malu, menyeka sedikit keringat di dahinya dengan punggung tangan. "Ya harus disyukuri, Pak. Kalau saya mengeluh, nanti nikmatnya dicabut sama Allah. Diberi kesehatan buat kerja saja sudah rezeki yang luar biasa buat saya." Bima terdiam sejenak. Kata-kata Ratih selalu sederhana, tapi selalu menohok hatinya yang seringkali kurang bersyukur meski bergelimang harta. Bima mulai menyendok nasinya. Ia tidak langsung makan, melainkan menatap Ratih yang hendak undur diri menunggu di dekat pintu seperti biasanya. "Ratih, duduklah di sini," pinta Bima sambil menunjuk kursi kosong di hadapannya. Jangan, Pak. Tidak sopan. Saya pelayan, Bapak tamu." Tolak Ratih halus. "Ini perintah. Saya tidak suka makan sendirian sementara teman bicara saya berdiri terus seperti patung." Desak Bima dengan nada bercanda namun tegas. "Lagi pula, Pak Haryo sudah memberi izin, kan? Selama saya ada di sini, kamu ditugaskan menemani saya." Dengan ragu-ragu, Ratih akhirnya duduk di ujung kursi. Ia masih merasa sangat sungkan duduk satu meja dengan pria yang ia anggap sebagai orang kaya yang baik hati ini. Sambil menikmati makanannya, Bima mulai membuka percakapan yang lebih dalam. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis di hadapannya. Ia ingin menggali seberapa dalam samudra kesabaran yang dimiliki gadis kecil ini. "Ratih, kemarin kamu bilang kamu tinggal sendiri. Apa kamu benar-benar tidak punya kerabat sama sekali? Paman, bibi, atau sepupu jauh?" Tanya Bima hati-hati, takut menyinggung perasaan. Ratih menggeleng pelan. Pandangannya menerawang ke arah jendela, menatap langit kelabu. "Benar-benar tidak ada, Pak. Ibu saya anak tunggal. Bapak saya juga perantau yang sudah putus hubungan dengan keluarganya di seberang pulau. Waktu ibu meninggal, saya benar-benar merasa dunia ini runtuh. Rasanya sepi sekali, Pak. Kalau malam takbiran atau lebaran, itu adalah saat yang paling berat buat saya.
Orang lain kumpul keluarga. Saya cuma bisa peluk guling di kamar kos. Suara Ratih terdengar tegar. Tidak ada isak tangis, tapi getarannya menyiratkan kesepian yang teramat sangat. Bima berhenti mengunyah. Hatinya nyeri mendengar itu. Ia juga kehilangan orang tua, tapi setidaknya ia masih punya sepupu-sepupu yang datang, meskipun seringkali hanya karena uangnya. Ratih benar-benar sendirian menghadapi kerasnya dunia. Lalu, apa yang membuatmu tetap kuat, Ratih? Hidup sendirian di Jakarta itu kejam. Kamu tidak takut? Tanya Bima lagi. Ratih menoleh menatap Bima. Matanya berbinar teduh. Takut sih pasti ada, Pak. Tapi saya yakin Allah tidak pernah tidur. Allah mengambil orang tua saya, tapi Allah menggantinya dengan banyak hal lain. Allah kasih saya tetangga kos yang baik, teman kerja yang ramah, dan kesehatan. Saya pikir, kalau saya terus meratapi nasib karena sebatang kara, kasihan almarhumah ibu di sana. Ibu pasti sedih lihat anaknya cengeng. Jadi saya janji sama diri sendiri, saya harus hidup bahagia dan bermanfaat, biar ibu tenang di surga. Biar bermanfaat. Dua kata itu terngiang di kepala Bima. Seorang gadis yang serba kekurangan, yang bahkan untuk makan enak saja jarang, berpikir tentang menjadi bermanfaat. Sementara dirinya, Bima sering merasa hidupnya sia-sia meski ia memberi gaji pada ribuan orang. Kamu gadis yang luar biasa, Ratih. Gumam Bima tulus. Obrolan siang itu berakhir ketika jam istirahat Ratih habis. Bima merasa enggan berpisah. Namun ia harus kembali ke kantor pusat untuk menandatangani beberapa berkas penting. Namun, rasa ingin tahunya tentang kehidupan Ratih di luar restoran semakin besar. Bima merasa ada sisi lain dari Ratih yang belum ia lihat. Sisi yang membuat matanya bersinar begitu terang meski hidup dalam kegelapan kemiskinan. Sore harinya, saat jam pulang kerja tiba, Bima melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Ia memarkir mobil mewahnya agak jauh dari gerbang belakang restoran, tempat para karyawan biasa keluar. Ia mengganti jas mahalnya dengan jaket hoodie biasa dan mengenakan topi agar tidak terlalu mencolok. Bima ingin melihat Ratih. Ia ingin memastikan gadis itu pulang dengan aman, sekaligus ingin tahu kehidupan nyatanya. Tepat pukul 5 sore, Ratih keluar dari pintu belakang. Ia mengenakan kaos sederhana yang agak lusuh dan celana panjang kain. Di bahunya terselempang tas kanvas yang warnanya sudah memudar. Ratih berjalan kaki menyusuri trotoar yang ramai. Bima menjalankan mobilnya pelan-pelan, mengikuti dari kejauhan dengan jarak aman. Ratih tidak langsung pulang ke kos. Ia berhenti di depan sebuah minimarket. Bima melihat Ratih masuk dan keluar membawa kantong kresek kecil. Bima mengira Ratih membeli cemilan untuk dirinya sendiri. Namun, dugaan Bima salah besar. Ratih berjalan menuju sebuah lahan kosong di sudut jalan yang agak kumuh. Di sana, di balik semak-semak, keluarlah 3 ekor kucing liar yang kurus dan kotor. Kucing-kucing itu mengeong manja saat melihat Ratih. Wajah Ratih yang lelah seharian bekerja langsung berubah cerah. Ia berjongkok. Tidak peduli celananya kotor terkena debu jalanan. Dari dalam mobilnya yang berhenti di seberang jalan, Bima melihat Ratih membuka kaleng makanan kucing basah, makanan yang harganya lumayan mahal untuk ukuran gaji pelayan, dan menuangkannya ke atas sobekan kardus bekas. Ratih mengelus kepala kucing-kucing borok itu dengan penuh kasih sayang, tanpa rasa jijik sedikit pun. Makan yang banyak ya Pus. Maaf ya, Mbak Ratih baru gajian hari ini. Jadi baru bisa beli yang enak. Kemarin kan cuma makan nasi campur ikan asin. Samar-samar Bima bisa membaca gerak bibir Ratih dan mendengar suaranya yang terbawa angin karena kaca mobil Bima sedikit dibuka. Hati Bima berdesir. Ratih, yang tadi siang bercerita betapa sepinya hidupnya, ternyata membagi rezekinya yang sedikit itu untuk makhluk lain yang lebih lemah. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri yang mungkin butuh uang itu untuk menabung atau membeli baju baru. Setelah kucing-kucing itu kenyang, Ratih kembali berjalan. Bima terus mengikuti. Kali ini Ratih berhenti di perempatan lampu merah. Di sana, duduk seorang nenek tua penjual tisu yang tertidur bersandar pada tiang listrik. Nenek itu tampak sangat renta. Dagangannya masih menumpuk banyak. Ratih menghampiri nenek itu.
lalu menyentuh bahunya pelan. Nenek itu terbangun kaget. Ratih tersenyum, lalu mengeluarkan dompet kecilnya yang terlihat tipis. Bima menyipitkan mata, memperhatikan dengan seksama. Ratih mengeluarkan selembar uang berwarna biru, 50.000 rupiah. Bima tahu betul, bagi Ratih, uang itu nilainya sangat besar. Mungkin itu jatah makan malamnya selama 3 hari. Ratih memberikan uang itu kepada si nenek, lalu mengambil satu bungkus tisu kecil saja. Nenek itu tampak menangis, berkali-kali mengusap wajahnya dan memegang tangan Ratih, mendoakan gadis itu. Ratih hanya mengangguk-angguk sopan, menepuk tangan si nenek, lalu berpamitan. Di dalam mobilnya yang sejuk dan wangi, Bima menangis lagi. Kali ini bukan karena teringat ibunya, tapi karena merasa malu. Ia malu pada Allah. Ia malu pada dirinya sendiri. Ia memiliki miliaran rupiah di rekening bank, tapi memberi 100.000 pada pengemis di jalan saja, ia masih sering berpikir 2 kali atau merasa malas membuka kaca jendela mobil. Sementara Ratih, gadis itu memberikan sebagian besar dari apa yang ia miliki hari itu tanpa ragu sedikit pun. Hatinya, ya Allah, hatinya terbuat dari apa? Bisik Bima dengan suara parau. Dia hidup dalam kekurangan, tapi jiwanya begitu kaya. Dia jauh lebih kaya daripada aku. Pemandangan itu menancap kuat di benak Bima. Ratih bukan sekadar gadis yang pandai memasak lodeh. Ratih adalah berlian yang terbuang di jalanan berdebu. Ia adalah bidadari tak bersayap yang diturunkan Allah untuk menyadarkan Bima tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Sabar, ikhlas, dan memberi. Itulah definisi hidup Ratih. Bima melihat Ratih berbelok masuk ke sebuah gang sempit yang padat penduduk. Itu pasti jalan menuju kos-kosannya. Bima tidak berani mengikuti lebih jauh karena mobilnya terlalu besar untuk masuk ke gang itu. Ia hanya menatap punggung kecil Ratih yang perlahan menghilang di telan keramaian kampung. Di dalam kesendiriannya di mobil, Bima memantapkan hatinya. Perasaan kagum yang awalnya tumbuh karena rasa masakan, kini telah berubah menjadi rasa cinta yang mendalam karena karakter. Bima jatuh cinta pada kebaikan hati Ratih. Bima jatuh cinta pada cara Ratih memanusiakan manusia, bahkan memanusiakan hewan. Aku akan menjagamu, Ratih. Ikrar Bima pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi menghadapi dunia yang keras ini. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang mencintaimu setulus hatimu mencintai dunia. Bima menyalakan mesin mobilnya kembali. Kali ini, tujuan hidupnya menjadi lebih jelas. Ia tidak hanya ingin sukses dalam bisnis. Ia ingin menjadi pantas untuk bersanding dengan Ratih. Ia sadar, kekayaannya tidak ada artinya di hadapan kekayaan hati Ratih. Jika ia ingin mendapatkan hati Ratih, ia harus masuk bukan sebagai bos besar yang sombong, tapi sebagai Bima, laki-laki biasa yang juga memiliki hati yang tulus. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Bayangan wajah Ratih yang tersenyum saat memberi makan kucing dan menyantuni nenek tua terus berputar di kepalanya. Ia mulai menyusun rencana. Bukan rencana untuk memamerkan kekayaannya, melainkan rencana untuk bisa lebih dekat dengan Ratih secara natural. Ia ingin Ratih mencintainya apa adanya, sebagaimana ia mencintai Ratih apa adanya. Keesokan harinya, Bima datang lagi ke restoran. Tapi kali ini, wajahnya terlihat sedikit pucat dan lelah. Bukan akting, ia memang kurang tidur karena memikirkan Ratih. Saat Ratih masuk ruangan VIP dengan rantang setianya, ia langsung menyadari perubahan wajah Bima. "Pak Bima sakit?" tanya Ratih cemas, meletakkan rantang dengan tergesa di meja dan mendekat untuk melihat wajah Bima lebih jelas. Naluri merawatnya langsung muncul. "Cuma sedikit pusing, Ratih. Kurang tidur," jawab Bima lemah. "Ya ampun, Bapak jangan terlalu forsir kerjanya. Uang bisa dicari, Pak, tapi badan kalau rusak susah gantinya," omel Ratih halus, seperti seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya. "Tunggu sebentar ya, Pak. Saya buatkan teh jahe hangat. Kebetulan di dapur ada jahe merah bagus. Jangan minum air dingin dulu." Tanpa menunggu persetujuan Bima, Ratih bergegas keluar lagi. Bima menatap punggung Ratih yang menjauh dengan senyum tipis di bibirnya.
Perhatian kecil inilah yang ia rindukan. Perhatian yang murni. Tidak ada karyawan lain yang berani memarahinya atau berinisiatif membuatkan minuman di luar pesanan. Hanya Ratih. Tak lama kemudian, Ratih kembali dengan secangkir teh jahe yang uapnya mengepul wangi. Ia meletakkannya di depan Bima. Minum pelan-pelan selagi hangat. "Pak, ini bagus buat masuk angin dan pusing," kata Ratih lembut. Bima menyeruput teh itu. Rasa pedas jahe dan manis gula aren menyatu, menghangatkan tenggorokan dan dadanya. Hangatnya menjalar sampai ke hati. "Terima kasih, Ratih," ucap Bima. "Kamu selalu tahu apa yang saya butuhkan." "Itu sudah tugas saya, Pak. Saya cuma tidak tega lihat orang sakit tapi sendirian," jawab Ratih polos. Kata-kata "sendirian" itu kembali menyentil Bima. Ratih berpikir Bima hanya pelanggan kesepian. Ratih tidak tahu bahwa di luar sana Bima dikelilingi ribuan orang, namun tetap merasa sendiri sampai ia bertemu Ratih. "Ratih," panggil Bima pelan setelah meletakkan cangkirnya. "Iya, Pak. Saya punya satu permintaan. Tapi saya takut ini memberatkanmu," kata Bima ragu-ragu. Ia ingin memulai langkah pendekatannya. "Permintaan apa, Pak? Kalau saya bisa bantu, insya Allah saya bantu," jawab Ratih antusias. "Saya ingin belajar memasak lodeh," kata Bima berbohong demi sebuah alasan. "Saya ingin bisa merasakan masakan ibu saya kapan saja, tanpa harus selalu merepotkanmu. Maukah kamu mengajari saya? Kapan-kapan, di hari liburmu?" Bima menahan napas menunggu jawaban. Ini adalah langkah berani. Mengajak pelayan bertemu di luar jam kerja. Mata Ratih membulat lucu. "Bapak mau belajar masak? Bapak kan laki-laki, orang kaya lagi. Apa tidak gengsi masuk dapur?" Memasak tidak mengenal gender dan status, Ratih. Lagi pula, saya ingin belajar dari ahlinya. Dan ahli lodeh ternak yang saya tahu cuma kamu, puji Bima tulus. Pipi Ratih merona merah. Pujian itu membuatnya tersipu. Ia berpikir sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum malu. "Boleh saja, Pak, tapi dapur kosan saya sempit sekali. Cuma ada kompor satu tungku. Apa Bapak tidak keberatan?" tanya Ratih khawatir. "Sama sekali tidak," jawab Bima cepat. "Dimanapun tempatnya, asalkan gurunya kamu, saya siap belajar." Hari itu, sebuah janji temu disepakati. Bukan di restoran mewah, bukan di hotel berbintang, tapi di dapur kontrakan sempit di sebuah gang Jakarta. Bima tersenyum dalam hati. Ia selangkah lebih dekat untuk masuk ke dalam dunia Ratih, dan ia bertekad untuk tidak merusak kepercayaan gadis berhati emas itu. Konflik batin tentang kapan harus jujur soal identitas aslinya mulai muncul, tapi Bima menepisnya dulu. Biarlah Ratih mengenalnya sebagai Bima si murid masak yang kesepian, sebelum mengenalnya sebagai Bima sang pemilik segalanya. Hari Minggu yang dinanti-nanti pun tiba. Bagi Ratih, hari libur biasanya dihabiskan untuk mencuci baju, membersihkan kamar kos yang mungil, atau sekadar beristirahat memulihkan tenaga. Namun hari ini berbeda. Ratih bangun lebih pagi dari biasanya dengan semangat yang meluap-luap. Ia membersihkan dapur umumnya yang terletak di lorong kos-kosan sampai mengkilap. Ia menyikat kompor minyak tanah tua milik ibu kos yang biasa ia pakai, memastikan tidak ada noda minyak yang tertinggal. Ia ingin menyambut murid pertamanya dengan layak, meskipun tempatnya sangat sederhana. Ratih merasa sedikit gugup. "Pak Bima, pelanggan VIP yang tampan dan baik hati itu, benar-benar akan datang ke tempat kumuh ini?" Ratih sempat berpikir mungkin Pak Bima hanya bercanda atau berbasa-basi. Mana mungkin orang sekelas Pak Bima mau masuk ke gang sempit yang becek sisa hujan semalam. Namun, Ratih tetap bersiap. Ia sudah belanja ke pasar subuh tadi, membeli bahan-bahan lodeh yang paling segar dengan uang gajinya yang baru turun. Ia ingin memberikan yang terbaik. Tepat pukul 9 pagi, ponsel jadul Ratih bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, Ratih. Saya Bima. Saya sudah sampai di depan Gang Melati. Saya tidak bawa mobil. Saya jalan kaki dari depan jalan raya biar tidak bikin macet gang."
Ratih terbelalak membaca pesan itu. Pak Bima benar-benar datang. Dan dia jalan kaki? Jantung Ratih berdegup kencang. Ia segera merapikan jilbab instannya dan berlari kecil menuju depan gang untuk menjemput tamunya. Di ujung gang, Ratih melihat sosok Bima. Pria itu tampil sangat berbeda hari ini. Tidak ada setelan jas kaku atau sepatu kulit mengkilap. Bima mengenakan kaos polo berwarna biru laut, celana jeans santai, dan sepatu kets. Ia terlihat jauh lebih muda dan segar, seperti mahasiswa tingkat akhir, bukan seperti pemilik konglomerasi bisnis. Bima tersenyum lebar sambil melambaikan tangan saat melihat Ratih. Di tangannya, ia menenteng sebuah kantong plastik besar berisi buah-buahan. Assalamualaikum, Pak Bima. Masya Allah, Bapak benar-benar datang. Sapa Ratih dengan napas sedikit terengah. Waalaikumsalam. Tentu saja saya datang. Janji adalah janji, kan? Jawab Bima ramah. Dan tolong, hari ini kita tidak sedang di restoran. Panggil saya Mas Bima saja. Panggilan, Bapak, membuat saya merasa sangat tua kalau sedang pakai baju santai begini. Ratih tertawa kecil menutup mulutnya. Iya, Mas Bima. Maaf, masih belum terbiasa. Mari Mas, ikut saya. Maaf ya jalannya agak becek. Semalam hujan deras. Bima mengikuti langkah Ratih memasuki gang sempit itu. Ia melihat pemandangan yang sangat kontras dengan kehidupan sehari-harinya. Rumah-rumah berdempetan tanpa jarak, jemuran pakaian yang melintang di atas kepala, anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki, dan bau selokan yang menyengat. Namun, Bima tidak merasa jijik. Ia justru merasa melihat kehidupan yang nyata. Disinilah Ratih. Bunga yang ia kagumi itu, tumbuh dan mekar setiap hari. Nah, ini kosan saya, Mas. Kata Ratih berhenti di depan sebuah rumah petak bercat hijau pudar. Dapurnya ada di samping situ. Dapur umum dipakai bareng-bareng sama penghuni lain. Tapi jam segini biasanya sepi karena yang lain sedang kerja atau liburan. Bima mengangguk dan meletakkan buah tangan yang ia bawa di meja kecil di teras. Ini buat kamu. Cuci mulut nanti setelah kita masak. Ya ampun, repot-repot sekali, Mas. Terima kasih banyak. Mata Ratih berbinar melihat buah pir dan anggur yang jarang sekali bisa ia beli. Sesi, kursus memasak, pun dimulai. Di dapur yang sempit dan agak panas itu, Ratih berubah menjadi guru yang sabar. Ia mengajarkan Bima cara memotong labu siam agar getahnya hilang. Cara memiki kacang panjang dengan tangan agar rasanya lebih sedap daripada dipotong pisau, dan rahasia ulekan bumbu lodeh warisan ibunya. Jangan terlalu ditekan waktu mengulek cabainya, Mas. Biar bijinya tidak hancur semua. Nanti pedasnya menyengat di tenggorokan. Mengulek itu pakai perasaan, digoyang sedikit cobeknya. Instruksi Ratih sambil membenarkan posisi tangan Bima yang kaku memegang ulekan batu. Sentuhan tangan Ratih yang lembut saat membetulkan posisi tangannya membuat jantung Bima berdesir hebat. Jarak mereka begitu dekat. Aroma sabun mandi Ratih yang wangi bunga melati tercium samar, mengalahkan bau bumbu dapur. Bima menatap wajah Ratih dari samping. Keringat kecil mulai muncul di hidung Ratih karena hawa panas kompor. Tapi gadis itu terlihat sangat cantik. Cantik yang alami dan menenangkan. Begini, Ratih? Tanya Bima. Suaranya sedikit serak karena gugup. Nah, iya begitu, Mas. Pintar. Puji Ratih tulus sambil tersenyum lebar menatap mata Bima. Di momen itu, di dapur sempit yang dindingnya hitam karena asap, Bima merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada saat ia meresmikan hotel bintang 5 miliknya. Ia sedang memasak. Ia sedang tertawa. Ia sedang bersama wanita yang membuatnya merasa hidup. Setelah 1 jam berkutat dengan panci dan bumbu, sayur lodeh buatan mereka pun matang. Aromanya tidak kalah sedap dengan buatan Ratih sendiri. Mereka duduk bersila di tikar plastik yang digelar Ratih di teras kos, menyantap hasil karya bersama itu dengan nasi hangat dan kerupuk. Bagaimana rasanya, Mas? Asin tidak? Tanya Ratih cemas. Bima menyuap sesendok besar. Ia memejamkan mata, meresapi rasanya. Enak, sangat enak. Rasanya persis seperti masakan ibu saya, tapi ada rasa baru di sini.
Rasa apa? Rasa bahagia, jawab Bima mantap sambil menatap Ratih. Ratih tersipu. Wajahnya memerah seperti tomat. Ia menunduk menyembunyikan senyumnya. Mas Bima bisa saja bercandanya. Saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari saku celana Bima. Bima melihat layarnya. Itu panggilan dari sekretaris pribadinya. Wajah Bima berubah sedikit tegang. Ia lupa mematikan ponselnya. Maaf Ratih, saya angkat telepon sebentar ya, kata Bima sambil bangkit dan menjauh sedikit ke arah jalan gang agar tidak terdengar. Ratih mengangguk dan melanjutkan makannya. Namun, karena suasana gang yang sepi, suara Bima sayup-sayup masih terdengar oleh Ratih yang memiliki pendengaran tajam. Saya bilang batalkan semua jadwal hari ini. Santi, saya tidak peduli menteri siapa yang mau datang. Urus saja sama wakil direktur. Saya sedang ada urusan sangat penting. Tidak. Jangan hubungi saya lagi sampai besok pagi. Dan pastikan laporan keuangan cabang Surabaya sudah di meja saya Senin pagi. Saya pemilik perusahaan ini. Saya yang atur jadwal saya sendiri. Nada bicara Bima terdengar sangat tegas, berwibawa, dan penuh kuasa. Sangat berbeda dengan nada bicara lembut yang ia gunakan pada Ratih barusan. Ratih terhenti mengunyah. Kata-kata, saya pemilik perusahaan ini, tertangkap jelas di telinganya. Ratih termangu. Pemilik perusahaan? Bukankah Mas Bima bilang dia hanya pelanggan biasa yang kebetulan sedang punya sedikit rezeki? Bukankah dia bilang dia kerja di kantoran biasa? Kenapa bicaranya seperti bos besar yang mengatur wakil direktur dan menteri? Bima kembali ketikar dengan wajah yang sudah kembali ramah, menyimpan ponselnya dalam-dalam di saku. Maaf ya, teman kantor cerewet sekali soal pekerjaan, kata Bima santai, berusaha menutupi. Ratih menatap Bima dengan pandangan yang kini penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya, tapi ia takut lancang. Namun hati kecilnya mulai merasa ada jarak yang sangat lebar di antara mereka. Jarak yang bernama status sosial. Mas Bima. Panggil Ratih pelan. Ya, Ratih. Mas Bima sebenarnya kerja apa? Tanya Ratih memberanikan diri. Bima terdiam. Ia melihat keraguan di mata Ratih. Ia belum siap jujur sekarang. Ia takut Ratih akan minder dan menjauh jika tahu ia adalah pemilik restoran Kingdom Heritage tempat Ratih bekerja. Ia takut ketulusan Ratih berubah menjadi rasa sungkan bawahan kepada atasan. Saya cuma mengelola bisnis kecil-kecilan peninggalan orang tua, Ratih. Bukan orang penting kok. Cuma kadang anak buah suka panik kalau ada masalah. Jadi saya harus tegas. Jawab Bima berbohong. Ia merasa bersalah. Tapi ia pikir ini demi kebaikan hubungan mereka saat ini. Ratih mengangguk perlahan, mencoba mempercayai ucapan pria di hadapannya. Meskipun dalam hatinya, instingnya mengatakan bahwa bisnis kecil-kecilan tidak mungkin melibatkan wakil direktur dan menteri. Tapi Ratih memilih diam. Ia sadar diri siapa dia. Ia tidak punya hak untuk menginterogasi tamu, apalagi tamu yang sudah begitu baik padanya. Malam harinya, setelah Bima pulang, Ratih merenung di kamarnya. Pertemuan hari ini begitu indah, tapi juga meninggalkan teka-teki. Ratih memegang dadanya yang bergetar aneh. Ia sadar, ia mulai menyukai Bima. Bukan karena Bima kaya atau tampan, tapi karena Bima mau duduk bersila di tikar plastik dan makan sayur lodeh bersamanya tanpa rasa jijik. Bima memanusiakan dirinya. Sementara itu, Bima di apartemen mewahnya juga sedang gelisah. Ia merasa tidak enak hati telah membohongi Ratih. Tapi di sisi lain, ia semakin yakin dengan perasaannya. Melihat Ratih di lingkungannya, melihat kesederhanaan dan kebersihan hati gadis itu, membuat Bima semakin jatuh cinta. Namun, takdir punya cara sendiri untuk membuka rahasia. Beberapa hari kemudian, Bima jatuh sakit. Benar-benar sakit. Kelelahan fisik akibat perjalanan bisnis dan beban pikiran membuatnya ambruk. Ia demam tinggi dan harus istirahat total di penthouse-nya yang terhubung dengan hotel bintang 5 miliknya, tepat di seberang gedung restoran tempat Ratih bekerja. Bima tidak muncul di restoran selama 3 hari. Ratih merasa kehilangan. Setiap siang ia menunggu di ruang VIP 1,
berharap pintu terbuka dan sosok Bima muncul meminta lodeh. Tapi ruangan itu kosong. Ratih bertanya pada Pak Haryo, tapi manajer itu hanya bilang, tamu VIP kita sedang sakit, tidak bisa diganggu. Ratih khawatir setengah mati. Ia teringat wajah pucat Bima beberapa hari lalu. Tanpa pikir panjang, sepulang kerja, Ratih nekat memasak sayur lodeh hangat. Ia membungkusnya rapi. Ia ingat Bima pernah bercerita sekilas kalau dia menginap di hotel depan restoran saat sedang ada kerjaan di area ini. Dengan modal nekat dan doa, Ratih berjalan menuju lobi hotel bintang 5 yang super mewah di seberang jalan. Ia mendatangi resepsionis dengan pakaian kerjanya yang masih melekat. "Permisi, Mbak." Sapa Ratih sopan pada resepsionis cantik yang menatapnya dengan pandangan sedikit meremehkan. "Saya mau titip makanan buat Pak Bima. Beliau tamu di sini. Katanya beliau sakit." "Pak Bima, tamu di sini ada ratusan. Mbak, nama lengkapnya siapa? Dan kamar nomor berapa?" Tanya resepsionis itu ketus. Ratih bingung. Ia tidak tahu nama lengkap Bima. Saya tidak tahu nama lengkapnya. Tapi beliau sering makan di restoran seberang. Orangnya tinggi, putih, ganteng. Umurnya sekitar 30-an. Resepsionis itu menghela napas malas. "Maaf Mbak, kami tidak bisa menerima titipan untuk tamu tanpa nama jelas dan nomor kamar. Ini prosedur keamanan. Silakan dibawa kembali makanannya." Ratih kecewa luar biasa. Matanya berkaca-kaca. Ia sudah masak susah payah. Ia hanya ingin Bima makan enak supaya cepat sembuh. Tepat saat Ratih hendak berbalik pergi dengan langkah gontai, seorang pria berjas rapi yang baru turun dari lift melihatnya. Itu adalah asisten pribadi Bima, Pak Rudi, yang pernah Ratih lihat sekilas mendampingi Bima di restoran, meski dari jauh. Pak Rudi mengenali Ratih karena Bima sering menceritakan gadis itu padanya. "Tunggu," panggil Pak Rudi. Ratih berhenti. Pak Rudi menghampiri Ratih dengan sopan. "Mbak Ratih, kan? Dari restoran seberang." "Iya, Pak." "Benar," jawab Ratih kaget. "Mbak mau ketemu Pak Bima?" Tanya Pak Rudi. Saya cuma mau titip makanan ini, Pak." Katanya Pak Bima sakit. Ini sayur lodeh kesukaan beliau. Tapi resepsionis bilang tidak bisa. Jelas Ratih polos. Pak Rudi tersenyum. Ia tahu betapa berartinya gadis ini bagi bosnya. "Mari ikut saya, Mbak. Biar saya antar langsung ke kamar Bapak. Bapak pasti senang sekali Mbak datang." Resepsionis yang tadi ketus langsung terbelalak kaget dan menunduk hormat melihat Pak Rudi. Tangan kanan sang pemilik memperlakukan pelayan lusuh itu seperti tamu VVIP. Ratih diajak masuk ke dalam lift khusus yang tombolnya berwarna emas. Lift itu meluncur naik, bukan ke lantai kamar biasa, melainkan ke lantai paling atas, penthouse. Ratih semakin bingung. Lantai ini sangat sunyi dan mewah. Karpetnya sangat tebal. Pak Rudi membawanya ke depan sebuah pintu ganda yang besar. "Silakan masuk, Mbak. Bapak ada di dalam," kata Pak Rudi membukakan pintu. Ratih melangkah masuk dengan ragu. Matanya terbelalak. Ini bukan kamar hotel biasa. Ini seperti istana. Ruang tamunya saja lebih besar dari seluruh rumah kos Ratih. Di dinding terpampang foto-foto besar Bima sedang bersalaman dengan presiden, Bima sedang meresmikan gedung, dan foto Bima berdiri di depan logo besar, Kingdom Heritage Group, Owner CEO. Darah Ratih berdesir. Lututnya lemas. Rantang di tangannya nyaris jatuh. Matanya menatap tulisan Owner CEO di bawah foto Bima. Pemilik. Jadi selama ini, Mas Bima, teman curhatnya, teman makan lesehan di dapur kumuhnya, adalah pemilik besar tempat ia bekerja? Bos dari segala bos? Di tengah keterkejutan itu, suara lemah terdengar dari arah kamar tidur yang pintunya terbuka. "Ratih, itu kamu?" Ratih menoleh. Di ranjang besar seukuran raja, Bima berbaring dengan wajah pucat. Ia melihat Ratih dengan tatapan kaget sekaligus bahagia. Namun Ratih menatap Bima dengan pandangan nanar. Rahasia itu akhirnya terbongkar. Dan Ratih merasa dunianya berputar hebat. Ia merasa sangat kecil, seolah-olah ia adalah debu yang tak sengaja masuk ke istana raja.
Perasaan minder yang luar biasa menghantam dadanya, bercampur dengan rasa haru karena melihat kondisi pria yang dicintainya itu terbaring lemah tak berdaya di tengah kemewahan yang dingin ini. Suasana di dalam kamar penthouse yang super mewah itu hening mencekam. Hanya suara detak jam dinding antik dan desingan halus pendingin ruangan yang terdengar. Ratih berdiri mematung di tengah ruangan. Tangannya masih mencengkram erat rantang susun logam yang ia bawa. Matanya berpindah-pindah antara wajah pucat Bima yang terbaring lemah di ranjang dan foto besar di dinding yang menyatakan dengan jelas siapa pria itu sebenarnya. Owner dan CEO. Pemilik dan pejabat eksekutif tertinggi. Tulisan itu seolah menghantam ulu hati Ratih. Selama ini, ia mengira Bima hanyalah seorang karyawan biasa atau pengusaha kecil yang kesepian. Ia merasa setara saat mereka duduk bersama di tikar plastik dapur kosnya. Ia merasa nyaman menasehati Bima layaknya seorang teman. Namun kenyataannya, jurang pemisah di antara mereka ternyata seluas langit dan bumi. Bima adalah raja di istana ini, dan Ratih hanyalah butiran debu di lantai restorannya. Ratih! Panggil Bima lagi. Suaranya terdengar sangat lemah namun penuh permohonan. Ia berusaha bangun, menyandarkan punggungnya di kepala ranjang yang empuk. Tolong, jangan berdiri di situ. Masuklah. Ratih melangkah maju dengan kaki yang terasa sangat berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakinya. Perasaan minder yang luar biasa menyergapnya. Ia merasa pakaian seragam kerjanya yang lusuh sangat mengotori karpet sutra di kamar itu. Ia merasa rantang penyok di tangannya adalah benda asing yang menjijikkan di tengah kemewahan ini. Maafkan saya, Pak Bima. Suara Ratih bergetar hebat. Air mata mulai menetes satu persatu membasahi pipinya. Ia tidak lagi memanggil, Mas, melainkan kembali ke sebutan, Bapak. Bahkan dengan nada yang jauh lebih berjarak. Saya tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu kalau Bapak adalah pemilik semua ini. Kalau saya tahu, saya tidak akan berani lancang mengajak Bapak makan di dapur kotor saya. Maafkan ketidaksopanan saya selama ini, Pak. Mendengar permintaan maaf yang penuh rasa takut itu, hati Bima terasa sakit. Bukan sakit karena demamnya, tapi sakit karena melihat tembok tebal kembali terbangun di antara mereka. Tembok status sosial yang selama ini berusaha ia runtuhkan mati-matian. Tidak, Ratih. Jangan minta maaf. Bima mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih tangan Ratih. Namun Ratih mundur selangkah karena sungkan. Tangan Bima menggantung hampa di udara. Saya yang harus minta maaf. Saya tidak bermaksud membohongimu. Saya hanya ingin punya teman yang melihat saya sebagai Bima, bukan sebagai mesin uang. Bima terbatuk-batuk pelan. Wajahnya meringis menahan sakit di kepalanya. Melihat kondisi Bima yang kesakitan, naluri keibuan Ratih mengalahkan rasa takut dan mindernya. Ia tidak tega. Siapapun Bima, entah itu pemilik restoran atau pengemis jalanan, saat ini dia adalah manusia yang sedang sakit dan butuh pertolongan. Ratih meletakkan rantangnya di meja nakas berlapis emas di samping tempat tidur. Ia menghapus air matanya dengan cepat. Bapak harus makan dulu. Bapak pucat sekali, kata Ratih. Suaranya kembali lembut meski masih menyisakan kesedihan. Saya bawakan sayur lodeh hangat. Bapak belum makan, kan? Bima menggeleng lemah. Matanya menatap Ratih dengan rasa terima kasih yang mendalam. Makanan hotel rasanya hambar. Saya cuma mau masakan kamu. Dengan telaten, Ratih membuka rantang itu. Uap hangat sayur lodeh kembali mengepul, membawa aroma kampung halaman ke dalam kamar hotel bintang 5 yang dingin itu. Ratih mengambil mangkuk kecil dan sendok emas yang tersedia di nampan meja hotel, lalu menuangkan sayur itu. Buka mulutnya, Pak. Pinta Ratih lembut sambil menyendokkan nasi dan kuah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kemewahan, Bima disuapi oleh seorang wanita yang bukan ibunya. Tangan Ratih yang kasar karena bekerja keras itu bergerak sangat hati-hati, memastikan kuahnya tidak terlalu panas, memastikan tidak ada tetesan yang jatuh. Bima menerima suapan itu. Rasa gurih dan pedas yang familiar langsung menyapa lidahnya. Rasanya masih sama enaknya. Namun kali ini, ada rasa haru yang lebih besar. Bima tahu Ratih sedang terluka karena merasa dibohongi.
Tapi gadis itu tetap merawatnya dengan tulus. Ratih menyuapinya bukan karena ia bos, tapi karena Ratih memang memiliki hati semulia itu. Enak? Tanya Ratih pelan. Sangat enak. Terima kasih, Ratih. Bisik Bima. Maafkan saya ya. Tolong jangan panggil saya bapak lagi kalau kita sedang berdua begini. Rasanya menyakitkan. Ratih terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sangat sedih. Bapak adalah pemilik perusahaan. Saya cuma pelayan. Tidak pantas saya panggil Mas. Nanti kalau karyawan lain dengar, saya bisa dikira tidak tahu diri, Pak. Jawaban itu menampar Bima. Realitas sosial itu memang kejam. Malam itu, Ratih menemani Bima sampai pria itu tertidur pulas setelah minum obat. Ratih duduk di kursi samping ranjang, menatap wajah lelap Bima. Ia sadar, cintanya mungkin bertepuk sebelah tangan dalam artian kasta. Cinderella mungkin ada di dongeng, tapi di dunia nyata, perbedaan status seringkali menjadi jurang yang mematikan. Ratih memutuskan untuk tahu diri. Ia akan tetap melayani Bima sebagai bosnya, tapi ia akan mengubur dalam-dalam perasaannya. Hari-hari berlalu. Bima sembuh dan kembali beraktivitas. Namun, atmosfer di antara mereka berubah total. Bima kembali datang ke restoran untuk makan siang, tapi Ratih melayaninya dengan sangat formal. Silakan, Pak Bima. Ini menu khusus hari ini. Ucap Ratih kaku, matanya menunduk, tidak lagi berani menatap mata Bima. Ratih, tolonglah. Keluh Bima frustrasi. Kenapa kamu jadi seperti robot? Mana Ratih yang ceria? Mana Ratih yang suka cerita soal kucing jalanan? Saya bekerja, Pak. Profesional, jawab Ratih singkat. Lalu pamit mundur. Bima merasa kehilangan. Ia mendapatkan kembali kesehatannya. Tapi ia kehilangan rumahnya. Ia sadar ia harus melakukan sesuatu yang besar untuk meyakinkan Ratih bahwa statusnya bukanlah segalanya. Hingga suatu sore, langit Jakarta mengamuk. Hujan turun sangat deras disertai angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Jalanan berubah menjadi sungai kecil. Pohon-pohon bergoyang hebat. Restoran sepi pengunjung karena cuaca buruk. Jam pulang karyawan pun tiba. Ratih keluar dari pintu karyawan dengan memeluk tasnya erat-erat. Ia tidak membawa payung karena tadi pagi cuaca sangat cerah. Ia berlari kecil menuju halte bus di depan kompleks restoran. Halte itu tua dan atapnya bocor di beberapa titik. Ratih berdiri di pojok halte yang paling kering, memeluk tubuhnya sendiri yang mulai menggigil kedinginan. Cipratan air hujan membasahi rok dan sepatunya. Ia menunggu angkutan umum, tapi tidak ada satupun yang lewat. Jalanan macet total. Kendaraan merayap pelan. Ratih merasa sangat kecil dan sendirian di tengah badai kota ini. Rasa sepi yang dulu sering ia rasakan kembali datang menghantui. Ia teringat ibunya. Bu, dingin. Ratih kangen ibu. Batinnya lirih. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat familiar berhenti tepat di depan halte. Kaca jendela belakang mobil itu gelap. Tapi Ratih tahu itu mobil siapa. Itu mobil sang Big Boss. Jantung Ratih berdegup. Ia berpikir mobil itu hanya berhenti karena macet. Namun, pintu belakang mobil terbuka. Bima keluar. Ia tidak menunggu supir membukakan payung. Ia sendiri yang membuka payung hitam besar dan melangkah keluar dari kenyamanan mobil mewahnya, menerjang hujan deras. Sepatu kulit mahalnya menginjak genangan air yang kotor. Jas mahalnya terkena cipratan lumpur. Ratih terbelalak. Pak Bima. Bima berjalan cepat menuju halte. Ia langsung berdiri di samping Ratih, memayungi gadis itu, melindungi Ratih dari tempias air hujan yang terbawa angin. Pak, Bapak ngapain? Bapak bisa sakit lagi. Masuk ke mobil. Pak, seru Ratih panik. Ia tidak ingin bosnya sakit gara-gara dia lagi. Bima tidak menjawab. Ia justru memberikan isyarat tangan pada supirnya untuk memajukan mobil dan menunggu di tempat parkir yang agak jauh, membiarkan mereka berdua di halte itu. Bima kemudian melipat payungnya karena atap halte sudah cukup melindungi. Lalu ia duduk di bangku besi halte yang dingin dan berkarat, tepat di sebelah Ratih. Duduklah, Ratih, kata Bima tenang,
seolah mereka sedang duduk di sofa empuk ruang VIP, padahal di sekeliling mereka angin menderu-deru. Tapi Pak, ini kotor. Celana Bapak nanti rusak. Tolak Ratih. Celana bisa dibeli lagi. Momen bersamamu tidak bisa dibeli. Jawab Bima. Duduklah. Kakimu pasti pegal berdiri seharian. Ratih akhirnya duduk, memberi jarak agak jauh dari Bima. Mereka berdua menatap hujan yang turun bak tirai putih raksasa. Suara gemuruh guntur sesekali terdengar, membuat Ratih sedikit terlonjak kaget. Kenapa Bapak turun? Bapak bisa pulang dengan nyaman, tanya Ratih pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Karena saya melihat kamu di sini, jawab Bima tanpa menoleh. Matanya lurus ke depan. Saya punya mobil, punya rumah besar, punya selimut hangat. Tapi semua itu terasa dingin kalau saya tahu kamu kedinginan di sini sendirian. Ratih tertegun. Kata-kata itu begitu sederhana tapi menghujam jantungnya. Bima menoleh, menatap wajah Ratih yang basah oleh percikan air. Ratih, boleh saya tanya sesuatu? Pertanyaan yang serius. Tanya apa, Pak? Apakah kamu tidak pernah merasa marah pada Tuhan? Atau merasa dunia ini tidak adil padamu? Tanya Bima. Nada suaranya sangat dalam. Kamu gadis yang baik. Sangat baik. Tapi hidupmu penuh perjuangan. Kamu kehilangan orang tua. Kamu harus bekerja keras melayani orang lain. Kamu kehujanan di halte bus sementara orang-orang seperti saya duduk nyaman di mobil. Apa kamu tidak pernah merasa iri atau benci pada nasib? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sering Bima ajukan pada dirinya sendiri. Ia kaya, tapi ia tidak bahagia. Ia merasa dunia tidak adil padanya karena mengambil ibunya terlalu cepat. Ia ingin tahu bagaimana cara Ratih berdamai dengan takdir. Ratih diam sejenak. Ia menatap butiran hujan yang jatuh ke aspal. Wajahnya tenang, seperti air kolam yang tidak terusik. Dulu, waktu ibu baru meninggal, saya pernah marah. Pak, jawab Ratih jujur. Saya teriak sama Allah. Kenapa saya? Kenapa saya harus sendirian? Teman-teman saya bisa kuliah, bisa jalan-jalan, punya orang tua lengkap. Sedangkan saya harus pusing memikirkan besok makan apa. Ratih tersenyum tipis, mengenang masa-masa sulitnya. Tapi kemudian saya sadar, Pak, justru karena saya sendirian, saya belajar menghargai setiap pertemuan. Kalau saya punya segalanya, mungkin saya tidak akan peduli sama orang lain. Kesulitan membuat saya mengerti rasanya sakit. Pak, karena saya tahu rasanya lapar. Saya jadi ingin memberi makan kucing. Karena saya tahu rasanya sepi. Saya jadi ingin menemani nenek-nenek di jalan. Rasa sakit itu ternyata guru terbaik saya. Ratih menoleh menatap Bima. Matanya bersinar indah di tengah kegelapan malam yang hujan. Dan soal adil atau tidak bagi saya Allah itu maha adil. Pak, buktinya? Saya yang miskin ini, yang cuma pelayan, bisa kenal sama Bapak yang baik hati. Saya bisa merasakan naik mobil mewah Bapak waktu Bapak antar saya pulang tempo hari. Saya bisa makan buah pir mahal pemberian Bapak. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka, kan? Kebahagiaan itu bukan soal punya banyak uang, Pak, tapi soal hati yang menerima. Hujan ini bikin basah dan dingin, tapi hujan ini juga yang bikin tanah Jakarta bersih lagi. Selalu ada sisi baiknya. Bima terpaku mendengar jawaban itu. Ia merasa tertampar bolak-balik. Selama ini ia merasa paling menderita karena kesepian di puncak menara gadingnya. Namun di sini, di halte bus yang bocor, seorang gadis miskin mengajarinya tentang makna syukur yang sesungguhnya. Ratih tidak melihat kemiskinannya sebagai kutukan, tapi sebagai jalan untuk menjadi manusia yang lebih peka. Hati Bima bergetar hebat. Perasaannya pada Ratih bukan lagi sekadar suka atau cinta biasa. Ini adalah rasa hormat. Rasa kagum yang luar biasa. Ratih adalah guru kehidupannya. Kamu benar, Ratih. Suara Bima serak menahan haru. Kamu benar-benar kaya. Hatimu jauh lebih kaya daripada seluruh aset perusahaan saya digabung jadi satu. Bima menggeser duduknya sedikit mendekat, memangkas jarak di antara mereka. Ia melepas jas mahalnya yang basah di bagian bahu, lalu menyampirkannya ke tubuh Ratih yang menggigil. Pak,
Jangan. Bapak kedinginan nanti. Tolak Ratih kaget. Pakai saja. Saya laki-laki, saya kuat. Kata Bima tegas namun lembut. Biarkan saya berguna sedikit buat kamu. Selama ini kamu yang menyembuhkan hati saya dengan masakan dan senyumanmu. Izinkan saya melindungi kamu dari dinginnya angin malam ini. Ratih memegang jas hangat yang beraroma parfum maskulin Bima itu. Sangat hangat. Ia merasakan ketulusan Bima yang murni. Di bawah rintik hujan yang semakin deras, di bangku halte yang keras, dua hati itu perlahan mulai menyatu. Status sosial, kekayaan, jabatan, semua luruh bersama air hujan. Yang tersisa hanya Bima dan Ratih. Dua manusia yang saling membutuhkan. Ratih, ucap Bima lagi. Ya, Pak. Berhentilah memanggil saya Bapak. Setidaknya saat kita di luar jam kerja. Saya mohon. Pinta Bima dengan tatapan mata yang sangat dalam. Saya ingin menjadi temanmu. Teman setaramu. Teman yang bisa kamu ajak makan lodeh di tikar. Dan teman yang bisa memayungi kamu saat hujan. Maukah kamu menerima saya sebagai Bima saja? Ratih menatap mata Bima. Ia tidak melihat kesombongan di sana. Ia hanya melihat harapan dan cinta. Ratih perlahan mengangguk. Senyum manis tersungging di bibirnya. Iya, Mas Bima, ucap Ratih pelan. Pipinya merona merah. Mendengar panggilan, Mas, itu kembali. Bima tersenyum lebar. Senyum paling bahagia yang pernah ia tunjukkan. Hujan malam itu menjadi saksi bisu. Bahwa cinta tidak butuh kemewahan. Cinta hanya butuh kehadiran dan saling menghargai. Di tengah badai, mereka menemukan ketenangan di sisi satu sama lain. Tak lama kemudian, sebuah taksi kosong lewat. Bima segera menyetopnya. Ayo, saya antar kamu pulang naik taksi ini. Mobil saya biar mengikuti dari belakang. Saya ingin memastikan kamu sampai depan pintu kos dengan kering. Kata Bima sambil mengembangkan payungnya lagi. Siap mengantar Ratih ke pintu taksi layaknya seorang pangeran melayani putri. Malam itu, Ratih pulang dengan hati yang penuh bunga. Ia sadar, status Bima memang tinggi, tapi hati Bima membumi. Dan mungkin, hanya mungkin, Cinderella versi dunia nyata ini bisa memiliki akhir yang bahagia. Waktu bergulir dengan cara yang sangat indah namun tetap santun bagi Bima dan Ratih. Sejak malam di halte bus yang penuh hujan itu, dinding pemisah yang bernama status sosial perlahan-lahan mulai runtuh. Bima menepati janjinya untuk menjadi teman yang setara, namun ia juga sangat menghormati prinsip Ratih sebagai seorang muslimah yang menjaga diri. Hubungan mereka tumbuh di tempat yang sederhana, yaitu di dapur umum kontrakan Ratih. Namun, Bima paham betul aturan mainnya. Ia tidak bisa sembarangan datang dan berduaan dengan Ratih. Oleh karena itu, setiap kali Bima berkunjung untuk belajar memasak, Ratih selalu meminta tolong kepada Bu Bariah, tetangga kamar sebelahnya yang sudah sepuh dan hidup sendiri, untuk menemani mereka. Kehadiran Bu Bariah justru membuat suasana menjadi lebih hangat layaknya keluarga, sekaligus menjaga fitnah dari pandangan orang lain. Sore itu, suasana gang tempat tinggal Ratih cukup ramai. Bima berjalan menyusuri gang dengan langkah ringan, menenteng kantong belanjaan berisi kentang dan cabai merah besar. Ia menyapa ramah warga sekitar yang kini sudah mengenalnya sebagai Mas Bima, teman baik Ratih yang sopan. Sesampainya di depan pintu kamar Ratih, pintu itu sudah terbuka lebar. Di teras, Ratih sedang mengupas bawang bersama Bu Bariah. Wajah Ratih berseri-seri, tertutup jilbab instan berwarna abu-abu yang sederhana namun rapi. Assalamualaikum, Bu Bariah, Ratih. Sapa Bima dengan senyum lebar. Waalaikumsalam, Nak Bima. Wah, tepat waktu sekali. Ini ibu sudah siapkan bumbu halusnya. Jawab Bu Bariah dengan logat Jawanya yang kental. Waalaikumsalam, Mas Bima. Sahut Ratih sambil menundukkan pandangannya sedikit, menjaga sopan santun. Mereka pun bergeser ke area dapur umum yang terletak di ujung lorong. Dapur itu terbuka, sehingga siapa saja yang lewat bisa melihat aktivitas mereka, memastikan tidak ada celah untuk berbuat yang tidak pantas. Bima menyingsingkan lengan kemeja panjangnya. Hari ini agendanya adalah memasak sambal goreng kentang hati sapi. Ratih berdiri di dekat kompor,
Sementara Bubariah duduk di bangku kayu kecil tak jauh dari mereka sambil memetik daun salam, bertindak sebagai pengawas sekaligus orang tua yang dituakan. Mas, kentangnya dipotong dadu kecil-kecil ya. Hati-hati pisaunya tajam. Instruksi Ratih lembut tanpa menatap langsung ke mata Bima terlalu lama. Siap, Bu Guru. Jawab Bima patuh. Suara irisan bawang, desis minyak panas di wajan, dan aroma terasi yang digoreng memenuhi udara. Sesekali Bubariah menimpali dengan cerita masa mudanya, membuat Bima dan Ratih tertawa. Ada keharmonisan yang unik di sana. Bima merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa sedang berada di tengah keluarga yang nyata, bukan di tengah rapat direksi yang penuh kepalsuan. Setelah masakan hampir matang dan aromanya semakin menggugah selera, Bubariah berdehem pelan. Ibu mau ke kamar sebentar ya. Mau ambil air minum obat. Kalian lanjut saja mengaduknya. Jangan sampai gosong, kata Bubariah sambil bangkit perlahan. Namun, Bubariah tidak benar-benar pergi jauh. Ia hanya duduk di teras kamarnya yang berjarak 3 meter dari dapur dan tetap bisa melihat mereka dengan jelas. Sepeninggal Bubariah ke teras, suasana di dapur menjadi sedikit lebih hening. Hanya suara spatula beradu dengan wajan yang terdengar. Ratih, panggil Bima pelan. Tangannya berhenti memotong sisa kentang. Ya, Mas? Jawab Ratih sambil tetap fokus mengaduk santan agar tidak pecah. Apakah kamu bahagia hidup seperti ini? Tanya Bima tiba-tiba. Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Pertanyaan yang sudah lama ingin ia pastikan jawabannya. Ratih tersenyum tipis. Bahagia itu letaknya di hati, Mas. Bukan di rumah mewah atau mobil bagus. Hari ini saya sehat, saya bisa beribadah, saya punya tetangga baik seperti Bubariah, dan punya teman sebaik Mas Bima. Bagi saya, nikmat Allah ini sudah lebih dari cukup. Kenapa Mas tanya begitu? Bima meletakkan pisaunya. Ia membasuh tangannya di keran air, lalu mengelapnya. Ia berdiri dengan jarak yang sopan dari Ratih, tidak terlalu dekat, namun cukup untuk berbicara serius tanpa harus berteriak. Karena saya ingin membuatmu lebih bahagia lagi, dengan cara yang diridek Allah, ucap Bima serius. Ratih mematikan kompor. Jantungnya berdegup kencang mendengar nada bicara Bima yang berubah menjadi sangat formal namun lembut. Ia membalikan badan, namun tetap menunduk menatap ujung sandalnya. Mas Bima sudah terlalu baik sama saya, jawab Ratih lirih. Bima menghela napas panjang. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna merah hati. Bima tidak mendekat untuk memakaikannya. Ia meletakkan kotak itu di atas meja kayu dapur yang memisahkan posisi berdiri mereka. Ratih, tolong lihat ini, pinta Bima. Perlahan, Ratih mengangkat wajahnya. Ia melihat kotak itu terbuka. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk cangkir teh kecil. Liontin itu berkilau indah tertimpa cahaya matahari sore yang masuk lewat ventilasi. Ratih tertegun. Tangannya menutup mulutnya karena kaget. Mas, ini liontin cangkir teh, jelas Bima. Simbol pertemuan pertama kita. Saat kamu membawakan teh dan lodeh ke ruangan VIP. Saat itu, kamu bukan hanya membawa makanan, tapi kamu membawa cahaya ke dalam hidup saya yang gelap dan sepi. Mata Ratih mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Bima mengingat detail itu. Saya tidak berani memakaikannya padamu sekarang, karena saya belum berhak, kata Bima tegas namun penuh hormat. Tapi saya ingin kamu menyimpannya. Anggap ini sebagai tanda keseriusan saya. Bima menatap Ratih dengan pandangan yang tulus. Pandangan seorang laki-laki yang ingin memuliakan wanita. Ratih, dengarkan saya. Ucap Bima dengan suara bergetar. Saya punya rumah besar. Kamarnya banyak. Perabotannya mahal. Tapi rumah itu kosong. Dingin. Setiap saya pulang kerja, saya merasa hampa. Tidak ada suara ngaji. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada kehangatan. Bima menarik napas dalam, mengumpulkan keberaniannya. Tapi saat saya bersamamu, di dapur sederhana ini, diawasi Bubariah, saya justru merasa sedang pulang. Kamu adalah rumah yang selama ini saya cari. Kesolehanmu, kesabaranmu,
dan ketulusanmu telah menyadarkan saya. Saya tidak butuh wanita sosialita. Saya butuh wanita yang bisa menjadi makmum saya, yang bisa mengingatkan saya pada Allah, dan yang bisa mendidik anak-anak saya kelak. Air mata Ratih menetes membasahi pipinya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ratih, lanjut Bima. Saya tahu saya banyak kekurangan. Masa lalu saya mungkin terlalu sibuk mengejar dunia. Tapi izinkan saya memperbaiki diri bersamamu. Maukah kamu menyempurnakan separuh agama saya? Maukah kamu menjadi istri saya? Bukan sebagai istri bos restoran, tapi sebagai istri Bima hamba Allah yang fakir ilmu ini. Suasana di dapur itu hening. Hanya terdengar isak tangis Ratih yang tertahan. Lamaran ini tidak dilakukan dengan berlutut atau bersentuhan tangan. Lamaran ini dilakukan dengan adab yang tinggi, menjaga kehormatan Ratih sebagai wanita muslimah. Tapi Mas, isak Ratih pelan, menyeka air matanya dengan ujung jilbabnya. Saya cuma pelayan. Saya yatim piatu. Saya tidak punya apa-apa. Nanti Mas malu punya istri miskin seperti saya di depan kolega Mas. Jangan bicara begitu. Potong Bima cepat. Di mata Allah, yang membedakan kita hanya ketakwaan. Hatimu jauh lebih kaya dari semua aset perusahaan saya. Saya justru bangga jika Allah mengizinkan saya menjadi imam bagi wanita sekuat dan semulia kamu. Ratih mengangkat wajahnya, menatap Bima sekilas lalu mengangguk mantap. Hatinya yakin, Bima adalah jawaban dari doa-doanya di sepertiga malam. Laki-laki yang tidak hanya kaya harta, tapi mau merendahkan hati dan menjaga kehormatannya. Bismillah. Ucap Ratih dengan suara serak namun yakin. Jika memang niat Mas Bima baik untuk ibadah karena Allah, saya bersedia, Mas. Saya bersedia menjadi istri Mas Bima. Mendengar jawaban itu, wajah Bima bersinar terang benderang. Ia tidak berteriak kegirangan, juga tidak memeluk Ratih. Bima hanya mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, bersujud syukur dalam hati. Alhamdulillah. Gumam Bima penuh rasa syukur. Matanya basah. Beban berat di pundaknya terangkat seketika. Terima kasih, Ratih. Terima kasih sudah menerima saya. Ucap Bima dengan suara parau. Simpan kalung ini. Nanti, setelah saya halalkan kamu lewat akad nikah, baru saya akan memakaikannya sendiri. Ratih mengangguk. Lalu dengan tangan gemetar ia mengambil kotak bludru itu dari atas meja. Ia menggenggamnya erat di dada. Dari teras kamar, Bu Bariah yang sedari tadi mengawasi tersenyum haru sambil menyeka sudut matanya dengan selendang. Ia menjadi saksi bagaimana dua hati itu bersatu dalam ikatan janji yang suci, tanpa melanggar batas-batas agama. Nah, sudah matang belum sambalnya? Kok malah pada nangis? Suara Bu Bariah memecah keharuan, sengaja mencairkan suasana agar mereka tidak larut dalam emosi. Bima dan Ratih tersentak, lalu tertawa kecil bersamaan sambil menghapus sisa air mata. Sudah, Bu, sudah matang. Seru Bima riang. Sore itu ditutup dengan makan bersama bertiga, Bima, Ratih, dan Bu Bariah, di teras kontrakan. Makan malam sederhana dengan menu sambal goreng kentang itu terasa nikmat luar biasa. Itu adalah rasa syukur. Itu adalah rasa cinta yang sedang menanti waktu untuk dihalalkan. Bima makan dengan lahap. Hatinya penuh dengan rencana masa depan. Ia akan segera menemui Pak Penghulu dan mengurus semuanya. Ia tidak ingin menunda lagi niat baik ini. Ratih melayani makan Bu Bariah dan Bima dengan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Dalam hati, ia terus berucap syukur pada Allah. Takdir telah membawanya dari sebuah kesalahan masuk ruangan VIP, menuju sebuah kebenaran cinta yang membimbingnya menuju surga rumah tangga. 2 tahun telah berlalu sejak lamaran yang santun dan penuh adab di dapur sempit itu mengubah garis takdir dua manusia. Waktu berjalan dengan tenang membawa musim berganti. Namun cinta yang tumbuh di antara Bima dan Ratih tidak pernah layu. Justru, cinta itu semakin mekar, mengakar kuat, dan berbuah manis laksana pohon rindang yang menaungi siapapun yang berteduh di bawahnya. Pernikahan mereka digelar sebulan setelah lamaran itu. Sangat sederhana namun hikmat, hanya dihadiri kerabat dekat dan anak-anak panti asuhan.
Tidak ada pesta pora yang menghamburkan uang, karena Bima dan Ratih sepakat bahwa kemewahan pernikahan bukan jaminan keberkahan, melainkan ketakwaan yang menjadi pondasinya. Pagi itu, udara di kawasan Puncak, Bogor, terasa sangat sejuk dan segar. Kabut tipis masih menyelimuti pegunungan hijau yang membentang di kejauhan. Di sebuah rumah joglo modern yang asri, kehidupan baru Bima dan Ratih sedang berjalan dengan penuh kedamaian. Rumah ini adalah rumah impian mereka berdua. Tidak ada pilar marmer raksasa yang dingin atau patung-patung emas yang mencolok seperti di penthouse Bima yang dulu. Rumah ini didominasi oleh unsur kayu jati, batu alam, dan jendela-jendela kaca besar yang membiarkan cahaya matahari duha leluasa masuk menyinari lantai. Di halamannya yang luas, tumbuh berbagai macam bunga melati dan tanaman obat keluarga yang dirawat langsung oleh tangan dingin Ratih. Suara gemericik air dari kolam ikan koi menambah suasana syahdu di pagi yang diberkahi itu. Di dapur yang bersih, luas, dan hangat, Ratih sedang sibuk menyiapkan sarapan. Penampilannya kini terlihat lebih segar dan anggun, memancarkan aura keibuan yang sangat meneduhkan. Ia mengenakan gamis rumahan berwarna hijau pastel yang lembut dan jilbab instan yang menutup dada. Tidak ada perhiasan berlian berlebihan yang menjuntai di tubuhnya. Hanya ada sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk cangkir teh kecil, hadiah lamaran Bima dulu, yang kini sudah halal melingkar di lehernya sebagai tanda cinta suami kepada istrinya. Baunya harum sekali, Humairaku. Sebuah suara berat dan lembut menyapa dari arah pintu penghubung ruang tengah. Bima muncul dengan wajah yang jauh lebih cerah dan berseri daripada 2 tahun lalu. Guratan lelah, kantung mata hitam, dan tekanan stres yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini telah sirna tak berbekas. Bima baru saja pulang dari masjid kompleks setelah menunaikan sholat subuh berjamaah dan menyimak kajian pagi. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan sarung tenun yang rapi. Sejak menikah dengan Ratih, prioritas hidup Bima bergeser total. Ia perlahan melimpahkan sebagian besar operasional harian perusahaannya kepada para direktur profesional kepercayaannya. Bima tidak lagi mengejar angka triliunan di rekening bank yang semu. Ia kini mengejar keberkahan waktu bersama keluarga kecilnya dan bekal untuk akhirat. Mas Bima, bikin kaget saja. Ratih terkekeh pelan saat Bima mendekat dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Ini aku lagi bikin nasi goreng kencur kesukaan Mas sama tempe mendoan panas. Sebentar lagi matang. Mas tolong lihatkan Bagas sebentar ya. Tadi sepertinya dia sudah bangun dan sedang mainan kakinya sendiri di box bayi. Siap, istriku. Jawab Bima sigap dan penuh semangat. Bagas adalah putra pertama mereka yang baru berusia 10 bulan. Bayi laki-laki yang montok, sehat, dan murah senyum itu adalah pelengkap kebahagiaan rumah tangga mereka. Bima yang dulu merasa rumah mewahnya sepi seperti kuburan, kini setiap pagi disambut oleh celoteh lucu dan wangi minyak telon anaknya. Bagi Bima, suara tawa Bagas adalah musik terindah di dunia. Jauh lebih merdu daripada alunan musik orkestra mahal yang dulu sering ia dengar di lobi hotel bintang 5-nya. Setelah sarapan usai dan Bima selesai memandikan Bagas, sebuah rutinitas baru yang sangat ia nikmati sebagai seorang ayah, mereka bersiap untuk aktivitas hari itu. Bukan pergi ke kantor pusat di gedung pencakar langit Jakarta yang penuh polusi, melainkan menuju sebuah bangunan sederhana namun artistik yang terletak tidak jauh dari kompleks rumah mereka. Di plang kayu di depan bangunan itu tertulis dengan huruf yang indah, Rumah Makan Yayasan Berbagi Kasih, Lodeh Ibu. Ini adalah proyek amal jariah impian Ratih yang diwujudkan sepenuh hati oleh Bima. Ratih tidak ingin hanya menjadi istri orang kaya yang duduk manis menikmati fasilitas dan perawatan kecantikan. Ia ingin kekayaan suaminya menjadi jalan menuju surga. Maka, mereka mendirikan rumah makan unik ini dengan konsep sosial. Di sini, siapapun boleh makan. Bagi yang mampu, mereka membayar harga normal yang hasilnya 100% disumbangkan untuk operasional panti asuhan dan beasiswa anak putus sekolah. Bagi yang tidak mampu, seperti pemulung, tukang sapu jalanan, musafir yang kehabisan bekal, atau kaum duafa lainnya, mereka boleh makan sepuasnya secara gratis tanpa syarat apapun. Siang itu, restoran cukup ramai. Aroma sayur lodeh yang legendaris itu menguar sampai ke jalan raya, menarik siapa saja untuk mampir. Ratih tidak duduk di ruangan manajer yang ber-AC dingin.
Ia turun langsung ke dapur, mengenakan celemek, memastikan bumbu lodehnya pas, santannya tidak pecah, dan rasanya tetap otentik seperti resep ibunya dulu. Sementara Bima, sang pemilik jaringan restoran raksasa Kingdom Heritage, kini terlihat asyik di area depan. Ia tidak malu mengenakan seragam pelayan yang sama dengan karyawan lainnya. Ia menyapa para tamu dengan ramah, mengantar pesanan, dan terkadang ikut membereskan piring kotor tanpa rasa gengsi sedikit pun. Seorang kakek tua penjual kerupuk keliling masuk dengan langkah ragu-ragu. Pakaiannya lusuh. Sandalnya jepitnya sudah tipis sebelah. Kakek itu celingukan di pintu, takut diusir seperti yang sering ia alami di tempat makan lain yang megah. Bima yang sedang mengelap meja melihat kakek itu. Ia langsung meletakkan lapnya dan menghampiri dengan senyum lebar yang tulus. "Assalamualaikum, Embah. Silakan masuk, Embah." Sapa Bima lembut sambil membimbing kakek itu ke salah satu meja kayu yang bersih dan nyaman. "Den, saya ndak punya uang. Saya cuma mau numpang duduk sebentar, kaki saya sakit," kata kakek itu dengan suara gemetar. Matanya menunduk takut. Bima menggeleng pelan sambil menepuk bahu kakek itu pelan. "Di sini Embah tidak perlu uang. Embah duduk ya. Embah pasti lapar kan? Istri saya baru saja masak sayur lodeh hangat, ikan asin jambal roti, sama sambal terasi. Embah makan dulu ya biar kuat lagi keliling jualannya." Mata kakek itu berkaca-kaca, menatap wajah Bima yang bersih dan bersinar. "Beneran, Den? Endak bayar? Saya ndak mimpi. Gratis. Embah, ini rezeki dari Allah buat Embah lewat tangan kami." "Embah tenang saja," jawab Bima meyakinkan. Tak lama kemudian, Ratih keluar dari dapur membawa nampan berisi sepiring nasi penuh dengan lauk pauk yang menggugah selera dan segelas teh manis hangat yang asapnya masih mengepul. Ia menyajikannya di depan kakek itu dengan penuh hormat, layaknya melayani seorang raja. "Silakan, Embah. Dimakan selagi hangat. Kalau kurang nasi atau lauknya, Embah bilang saja sama suami saya ya, nanti diambilkan lagi," ucap Ratih lembut. Kakek itu menangis terharu sebelum menyuapkan nasi ke mulutnya. Ia berdoa panjang, mendoakan kebaikan untuk pemilik warung makan ini. Bima memperhatikan pemandangan itu dari meja kasir dengan hati yang berdesir hangat. Dulu, ia melihat Ratih memberi makan kucing dan pengemis dengan uang gajinya yang sangat pas-pasan. Sekarang, Ratih melakukan hal yang sama dengan skala yang lebih besar, namun hatinya tetap sama. Tidak ada kesombongan, nyonya besar, dalam diri Ratih. Ia tetap Ratih yang dulu, Ratih yang melayani dengan hati, Ratih yang memanusiakan manusia. Bima sadar sepenuhnya, wanita inilah yang menyelamatkan jiwanya dari kekeringan. Jika ia tidak bertemu Ratih di ruangan VIP hari itu, mungkin saat ini ia masih menjadi miliarder yang kesepian, yang hanya tahu cara menghasilkan uang tapi tidak tahu cara menikmatinya dengan berbagi. Ratih mengajarkan Bima bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat titipan Allah untuk menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Sore harinya, setelah restoran tutup dan urusan yayasan selesai, mereka kembali ke rumah. Langit senja berwarna jingga keunguan menghiasi ufuk barat, menciptakan lukisan alam yang memukau. Udara mulai terasa dingin menusuk tulang, khas pegunungan. Bima dan Ratih duduk bersantai di teras belakang rumah yang menghadap langsung ke lembah hijau. Bagas sudah tertidur pulas di kamar setelah seharian bermain. Di meja kayu kecil di antara mereka, tersaji teh tubruk hangat dengan gula batu dan sepiring pisang goreng panas yang baru diangkat dari penggorengan. Namun, ada satu benda yang sangat kontras dan menarik perhatian di atas meja itu. Sebuah benda yang mungkin bagi orang lain adalah sampah, namun bagi mereka adalah prasasti sejarah. Sebuah rantang logam susun yang sudah tua, catnya mengelupas, dan penyok di beberapa bagian. Itu adalah rantang Ratih yang dulu. Rantang yang dibawa Ratih saat salah masuk ruangan. Bima sengaja meminta Ratih untuk tidak membuang atau meloakan rantang itu. Rantang itu kini dibersihkan dan dipajang, menjadi simbol perjalanan cinta mereka yang unik. "Dek," panggil Bima pelan sambil menyeruput tehnya, menikmati aroma melati yang menenangkan. "Iya, Mas." Ratih menoleh. Wajah cantiknya diterpa cahaya keemasan matahari terbenam,
membuatnya terlihat seperti bidadari bumi. Masih ingat tidak? Kejadian 2 tahun lalu? Waktu kamu gemetar ketakutan masuk ruang VIP 1 sambil memeluk rantang ini. Tanya Bima sambil terkekeh pelan. Matanya menatap rantang tua itu dengan tatapan nostalgia. Ratih tertawa renyah. Tawa yang selalu dirindukan Bima setiap detiknya. Ingat banget, Mas. Masya Allah. Rasanya lutut saya mau copot waktu itu. Saya pikir Mas Bima itu hantu penunggu ruangan saking diamnya dan auranya gelap sekali. Atau saya pikir Mas itu bos galak yang bakal pecat saya detik itu juga karena saya lancang masuk. Ternyata malah nangis sesenggukan gara-gara lodeh buatan saya. Bima tersenyum simpul. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Itu adalah kesalahan terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Ratih, kalau hari itu kamu tidak salah baca nomor ruangan, atau kalau hari itu pintu VIP 1 terkunci rapat, mungkin nasib kita beda. Mungkin sampai sekarang saya masih makan makanan mahal di restoran bintang 5 tapi rasanya hampa seperti makan kertas. Bima menggeser duduknya, meraih tangan Ratih, dan menggenggamnya erat. Jari-jari Ratih yang dulu kasar karena pekerjaan berat kini mulai halus. Namun kekuatan genggamannya tetap sama. Kekuatan yang memberi rasa aman dan nyaman bagi jiwa Bima. Allah itu maha sutradara yang paling hebat dan paling romantis ya, Mas. Ucap Ratih lembut. Matanya menatap lekat mata suaminya. Dia mempertemukan orang yang butuh pulang dengan orang yang butuh tempat bernaung. Saya yang sebatang kara butuh pelindung dunia akhirat. Dan Mas yang kesepian butuh kehangatan keluarga. Kita seperti potongan puzzle yang hilang yang akhirnya menemukan pasangannya. Benar sekali, bisik Bima. Terima kasih ya, Ratih. Terima kasih sudah mau menerima Mas apa adanya. Dengan segala kekurangan Mas yang fakir ilmu agama ini. Terima kasih sudah bersabar membimbing Mas. Mengubah rumah yang dingin menjadi surga kecil yang penuh zikir. Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat buat Bagas. Sama-sama, Mas imamku. Terima kasih juga sudah mengangkat derajat saya. Bukan dengan harta benda, tapi dengan cinta dan kehormatan. Mas Bima bikin saya merasa jadi wanita paling beruntung sedunia karena punya suami yang soleh dan bertanggung jawab. Balas Ratih. Matanya mulai berkaca-kaca karena haru yang membuncah. Bima mengangkat tangan Ratih, lalu mencium punggung tangan istrinya itu lama sekali dengan penuh ta'zim. Saya mencintaimu, Ratih. Dulu, sekarang, dan selamanya sampai surga. Demi Allah. Kamu dan Bagas adalah kekayaan terbesar saya yang sesungguhnya. Saya juga mencintai Mas Bima karena Allah, jawab Ratih tulus. Air mata bahagia menetes di pipinya. Di kejauhan, suara adzan maghrib mulai berkumandang merdu, bersahut-sahutan dari masjid-masjid di lembah, membawa suasana syahdu yang menenangkan jiwa. Langit perlahan berubah menjadi gelap, namun hati mereka terang benderang. Bima dan Ratih saling berpandangan. Lalu tersenyum mantap. Mereka bangkit dari duduknya bersamaan. Ayo, Mas. Kita sholat maghrib berjamaah. Mas jadi imam ya. Bacanya surat Ar-Rahman lagi ya. Saya suka dengar Mas baca surat itu. Pinta Ratih manja. Insya Allah. Sayang. Ayo kita menghadap sang pemberi cinta. Jawab Bima mantap. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat. Meninggalkan senja yang perlahan berganti malam. Di meja teras, rantang tua itu tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu kisah cinta yang bermula dari sebuah ketidaksengajaan yang direstui semesta. Kisah tentang seorang gadis pelayan miskin yang tidak memiliki apa-apa selain hati yang tulus, dan seorang bos kaya raya yang memiliki segalanya namun kehilangan arah. Keduanya dipertemukan oleh semangkuk sayur lodeh, disatukan oleh rasa kemanusiaan, dijaga oleh adab yang mulia, dan diikat selamanya dalam janji suci pernikahan yang bahagia. Dan di rumah itu, di bawah atap joglo yang teduh, tidak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin. Yang ada hanyalah sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang sedang membangun surga mereka sendiri dengan pondasi syukur dan tiang-tiang kasih sayang.